dan para audiens yang sempat hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Aini Suci Febrianti yang akan bertindak sebagai moderator selama acara ini berlangsung. Sebelum itu diharapkan untuk seluruh peserta agar menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu pementasan tari Mapa Dendang oleh SIG Unhas SC. Yang ketiga yaitu sambutan oleh Faculty Advisor AAPG Unhas SC sekaligus membuka acara guest lecture ini. Yang keempat yaitu pemaparan materi. Yang kelima diskusi atau sesi tanya jawab. Yang keenam yaitu foto bersama. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, langsung saja kita ke agenda selanjutnya yaitu pementasan tari Mapa Dendang oleh SIG Unhas SC. Selamat menyaksikan.
Baiklah, itulah tadi penampilan tari Mapa Dendang oleh SIG Unhas SC. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Fakulty Advisor EATG Unhas SC sekaligus membuka acara ini. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Engineering Adi Maulana ST MPhil untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Prof. Edi Subroto. Ini saya berterima kasih Pak atas nama dari Departemen Unhas ya. Kemudian juga tentu saja atas nama pribadi. Saya sangat senang Prof. Edi sehat dan hari ini diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa sharing dengan adik-adik mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Sebagai informasi, bukan hanya adik-adik mahasiswa juga yang hadir di sini, Prof. Karena Prof. Edi, makanya dari beberapa dosen-dosen juga, terutama dosen-dosen muda, itu saya lihat sudah hadir juga di sini. Ya, ada Pak Zul ini bukan mantan sebenarnya, mahasiswanya Prof. Edi dulu. Benar. Terima kasih sekali lagi Prof. Atas nama Universitas Hasanuddin. Kemudian ya mentor saya Pak Awang, terima kasih Pak Awang, senang sekali bisa melihat Pak Awang sehat ya. Selamat ulang tahun Pak Awang. Saya tahu beberapa waktu sudah lewat. Terima kasih Pak Adi. Tapi saya sangat senang melihat Pak Awang juga sehat ya terus. Ya. Puji Tuhan. Dan untuk diketahui saya dengan Pak Awang cukup banyak melakukan interaksi terutama dalam bidang geologi Sulawesi. Beberapa hal tertentu saya banyak belajar dari beliau dan juga beliau juga sangat banyak memberikan inspirasi kepada saya dan tentu saja saya juga banyak mengikuti beberapa paper-paper ya, kemudian beberapa conference yang diadakan oleh Pak Awang ya, dan sekali lagi terima kasih lagi Pak Awang atas nama Universitas Hasanuddin sebagai student advisor untuk APG. Kami tentu sangat senang, sangat antusias bisa belajar lagi langsung dari Pak Awang. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa forum ini, ya, saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan. Saya tahu bahwa SC APG Universitas Hasanuddin itu punya beberapa kegiatan dan tentu saja kami dari pimpinan universitas itu sangat berharap semua kegiatan ini bisa memberikan kontribusi ya, positif bagi perkembangan keilmuan adik-adik mahasiswa. Saya masih ingat saya presiden APG pertama di Unhas dulu ya, waktu masih kuliah dulu. Untuk membentuk student chapter APG ini berat. Kenapa berat? Karena pada saat itu saya harus pergi ke Cepu ya untuk ketemu dengan Pak Cak namanya, Cak Cage itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih email sama Pak Cak itu. Jadi bisa dibayangkan hampir 20 tahun yang lalu tapi saya masih email-emailan. Kemarin saya masih dikirimkan email oleh beliau. Kenapa? Karena saya menjaga terus komunikasi yang ada, saya tetap melakukan komunikasi, meminta beberapa. Saya masih ingat dulu saya sering minta paper ya dari dia. Kenapa? Karena dulu itu akses untuk membaca sangat sulit untuk membaca paper-paper. Nah, sehingga saya meminta beberapa buku ya, kemudian beberapa paper dan alhamdulillah dia pernah mengirimkan satu lemari kalau tidak salah dulu itu buku-buku tentang industri petroleum system dan kemudian buku-buku tentang geologi dasar maupun juga geologi aplikasi yang kemudian sekarang saya lihat sudah menjadi barang inventarisir dari APG dan saya harap juga bisa dibaca oleh apakah dia anggota maupun juga non anggota. Kemudian barangkali yang terakhir atas nama pimpinan universitas kami juga mengucapkan selamat juga kepada adik-adik mahasiswa atas berlangsungnya kegiatan ini. Semoga kegiatan yang sangat-sangat berharga ini selama 2 hari itu bisa memberikan masukan-masukan, memberikan motivasi, kemudian juga menambah ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan ya. Kenapa? Karena
selama di APG, saya masih ingat dulu waktu mahasiswa, saya tidak hanya mendapatkan keilmuan, tetapi saya juga mendapatkan jaringan di sini. Kemudian saya mendapatkan juga beberapa skill yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan profesionalisme keilmuan, terutama untuk bidang geologi dan geofisika. Oleh karena itu, sekali lagi adik-adik mahasiswa, make the best of your time, ya, betul-betul manfaatkan ya kegiatan-kegiatan seperti ini, organisasi-organisasi seperti ini, terus kembangkan saudara punya profesionalisme keilmuan, ya, skill dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ke depan tantangan di bidang petroleum itu sangat-sangat kompetitif, ya, sangat-sangat ketat. Diharapkan kemampuan-kemampuan yang saudara dapatkan ya di organisasi dengan bergabung di organisasi seperti APG ini itu bisa memberikan tambahan ya extra skill bagi saudara-saudara yang tentu saja saudara akan sangat sulit dapatkan di bangku kuliah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada Prof. Edi dan juga Pak Awang, terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya dari kami dari Universitas Hasanuddin. Kanan. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk selalu sharing ya dengan Universitas Hasanuddin. Kenapa? Karena kami juga di Indonesia Timur ini menjadi kiblatnya teman-teman dari universitas lain. Jadi kalau misalnya kami dapat ilmu, biasanya nanti juga akan di-sharing lagi ke universitas-universitas yang ada di Indonesia Timur. Demikian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sambutan dari Prof. Adi. Terima kasih atas sambutannya, Pak. Selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan materi. Nah, sebelum itu saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Nama Edi Aryono Subroto, kebangsaan Indonesia, agama Islam. Beliau lahir di Malang pada tanggal 16 Juni 1954. Alamat Perumahan Cigadung Greenland K49, Jalan Cigadung Raya Tengah, Bandung. Nomor telepon 022 8777 1381. Surel subroto@gl.itb.ac.id dan edisubroto73@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau yaitu pada tahun 1979 mendapatkan gelar sarjana geologi di Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1990 mendapatkan gelar doktor di bidang geokimia petroleum di Curtin University of Technology di Australia. Pada tahun 2011 memperoleh gelar profesor di bidang geokimia petroleum. Pada tahun 2020 beliau mendapatkan gelar insinyur di bidang teknik geologi dari program studi program profesi insinyur. Riwayat pekerjaan. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di Institut Teknologi Bandung. Dan beliau juga merupakan Ketua Kelompok Keahlian atau Keilmuan Petrologi, Vulkanologi, dan Geokimia Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Dan beliau juga salah satu pengajar mata kuliah Geokimia Petroleum, Geokimia Batuan Induk, dan Geokimia Biomarker. Juga mata kuliah Metodologi Penelitian Geologi dan Manajemen dan Keekonomian Mineral di Program Studi Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Berikut publikasi beliau 5 tahun terakhir sebagai berikut. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Aryono Subroto untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Boleh minta izin untuk share screen?
sudah bisa dilihat ya, dan suara saya dapat didengar dengan baik. Iya, Prof. Baik, Lanjut, saya Pak. mulai. Terima kasih. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu dalam acara ini. Terima kasih saya mendapat kehormatan diundang oleh adik-adik dari Unhas. Terima kasih untuk undangannya dan kebetulan pas waktunya saya bisa. Dan waktu diundang saya tidak tahu kalau bakalan tandem dengan Pak Awang. Saya seingat saya pernah tandem juga dengan Pak Awang di Akbrin ya. Kemudian kalau Anda melihat tadi di daftar 5 tahun terakhir itu di IPA kami pernah menulis bersama Pak Awang dan saya juga tentang geokimia. Tentang geokimia. Baik. Saya waktu itu diminta untuk menentukan judul. Saya menentukan judul karena saya pikir sendiri, yaitu tentang penggunaan geokimia biomarker di dalam geokimia migas. Ternyata saya diberitahu, Pak Edi, ini Pak Awang topiknya seperti ini, jadi bagaimana kalau begitu saya teorinya lah. Karena Pak Awang banyak sekali punya data, jadi Pak Awang pasti akan praktiknya lah ya, saya teorinya. Nah ini yang agak sulit saya bahwa tertulis di undangannya itu waktunya 50 menit. Kalau saya mengajar di mahasiswa saya, biasanya mahasiswa saya katakan, kalau kalian mau presentasi untuk ujian, itu kalau diminta 20 menit ya 20 menit. Nah sekarang saya sulit, diminta 50 menit loh kok. Edi ini melanggar sendiri aturannya, bukan begitu. Karena kalau ini memberikan ilmu, kalau memberikan ilmu disingkat-singkat, tidak sampai nanti. Tapi kalau ujian kan, kalau Anda bisa lulus dengan 20 menit presentasi, mengapa Anda harus presentasi 30 menit? Ya baik, mohon maaf kalau nanti agak cepat, tapi semua materinya sudah saya berikan kepada panitia, jadi silahkan kalau panitia memang akan membagikan, tidak ada yang rahasia, karena ini teoritis. Yang Pak Awang besok barangkali kalau ada data-data yang masih aktif. Baik, definisi saya pikir tidak perlu terlalu detail ya, bahwa biomarker itu dari dua kata, biological dan markers, yang merupakan fosil molekuler, artinya senyawa ini berasal dari organisme hidup. Dan seterusnya Anda silahkan baca. Jadi biomarker itu adalah suatu senyawa yang kompleks. Nah, biomarker itu biasanya dibuat mirip dengan, bukan dibuat mirip, maaf, umumnya masih mirip atau sejenis dengan aslinya. Jadi ilmu geokimia itu sebetulnya ilmu yang tidak terlalu terlalu tinggi begitu loh ya cara berpikirnya. Jadi begini saja, dilihat di suatu sampel, apakah sampel itu minyak, apakah sampel itu batuan induk, kemudian dianalisis apa yang terkandung di dalamnya. Misalkan ada struktur kimia tertentu itu dicocokkan dengan yang ada pada saat ini yang hidup, makhluk hidup yang ada. Nah kemudian dilihat makhluk hidupnya itu ada di mana hidupnya. Kalau organismenya itu hidup di laut, maka dikatakan bahwa minyak ini kemungkinan batuan induknya dulu diendapkan di laut. Ya kalau hidupnya di danau, ya dianggapnya di danau. Jadi seperti itu ilmu biomarker itu. Jadi setiap induk biomarker atau biomarkernya source-nya itu merupakan hal yang lumrah. Jadi umum pada organisme tertentu. Organisme tersebut biasanya banyak dan tersebar di mana-mana. Jadi syaratnya organismenya itu juga harus banyak ada di mana-mana. Contohnya ini. Jadi kalau Anda melihat gambar ini, ya itu adalah gambar suatu sel begitu ya. Kemudian ada luarnya, ada kulitnya. Kulit luarnya itu mengandung membran. Jadi ini ada bakteri, kemudian ada membran. Salah satu materi di membran itu ini. Ya Anda bisa melihat kimianya, tidak perlu Anda bingung dengan kimianya lah. Percaya saja bahwa kalau ada struktur seperti ini namanya hupane poliol dalam bahasa Inggrisnya, kalau di kita ya hupana poliol. Kalau ada ol itu biasanya selalu ada ada OH di sana. Dan kebetulan ini OH-nya ada beberapa kali, hidroksil, gugus hidroksilnya ada beberapa. Nah, ini nanti yang menjadi cikal bakal. Jadi nanti Anda bisa melihat bahwa di membran dari bakteri itu seperti ini, nanti biomarkernya itu beda sedikit lah. Jadi material-material yang tidak stabil seperti hidroksil, kemudian ada hal-hal lain yang tidak stabil, itu menjadi stabil. Jadi orang akan percaya bahwa, oh ya betul, bahwa hupana itu berasal dari hupana poliol itu karena hanya ada material-material yang tidak stabil yang hilang.
Ini contohnya. Jadi dari ini tadi sudah ada Hopana poliol. Kalau ini Anda lihat di suatu penampang batuan ya ke dalam atau tanah atau apapun, ini ada kolom air di sini dan kemudian di sini ini sudah mulai sedimen. Nah, kalau di sini ada maka Hopana poliol itu ada di sini. Ya. Nah, kemudian mengalami diagenesis, makin tertekan menjadi batuan, maka Anda lihat yang OH atau hidroksil yang tidak stabil itu akan hilang, menjadi material yang hilang semuanya. Nah, kalau semuanya sudah stabil ini, maka biasanya dalam bahasa Indonesia nama belakangnya itu diakhiri dengan ana. Jadi kalau ada hopana, ada alkana, nah itu adalah suatu bentuk atau struktur kimia yang relatif stabil. Akan tetapi kalau jadi ada, misalkan Anda pernah mendengar ada alkana, kemudian ada alkena, ada alkuna tidak perlu dibicarakan. Alkena misalkan, alkena itu menunjukkan bahwa belum stabil karena masih ada ikatan rangkap dan ada seringkali ada CO2 yang mungkin akan pecah nantinya. Tetapi kalau sudah belakangannya dalam bahasa Inggris ane, hopane atau dalam bahasa Indonesianya ana, maka itu sudah masuk ke bentuk yang stabil. Nah, ini yang namanya biomarker. Anda pasti tidak akan berbantah-bantahan, oh bukan Pak, ini bukan asalnya dari sini. Anda pasti percaya bahwa hopana itu berasal antara lain dari hopana poliol yang ini. Nah, karena waktu, maka yang akan saya bahas adalah yang sangat umum dipergunakan orang, yaitu ada 3, alkana normal dan isoprenoid, sterana, dan hopana atau triterpana. Jadi ini terjemahan bahasa Indonesia bakunya ya. Jadi kalau ane itu menjadi ana. Sehingga kalau ada terpain, terpana gitu ya, menjadi terpana dalam bahasa Indonesianya. Biasanya orang akan memang terpana dengan itu. Baik, sekarang kita akan bicarakan tentang yang alkana normal dan isoprenoid. Tentunya diperkenalkan dulu ya, struktur kimianya nanti, dan kemudian apa gunanya. Gunanya ada 5 yang akan saya bicarakan di sini, yaitu asal material organik, lingkungan pengendapan dan keoksikan, kematangan. Kalau itu terutama minyak ya. Kalau sampel minyak kan Anda sulit mengukur kematangannya. Kalau batuan Anda bisa pakai yang alat namanya rock eval, Anda bisa dengan reflektansi vitrinit, atau Anda dengan lainnya ada TAI, Thermal Alteration Index, ada indeks dan lain-lainnya ada ya. Kemudian untuk korelasi dan untuk biodegradasi. Ya, kita perkenalkan dulu, alkana itu kalau dibentuk 3 dimensi seperti ini. Kalau dibuat 2 dimensi, maka ini C. Nah, di dalam kimia, geokimia, itu setiap C itu dianggap selalu mempunyai 4 tangan. Jadi misalkan C yang saya tunjuk ini, kalau Anda bisa melihat cursor saya, itu punya 4 tangan. 1 tangan memegang hidrogen ini, 1 tangan memegang hidrogen ini, 1 tangan memegang hidrogen ini, 1 tangan lagi memegang C ini. Ya, selalu C itu memiliki 4 tangan. 4 tangan itu bisa kadang-kadang double begitu ya. Tetapi umumnya yang di sini kalau sudah namanya ana, yang sudah stabil itu ikatannya adalah tunggal semuanya. Jadi ini contohnya kalau metana itu C-nya 1, etana 2, 3 itu propana, dan keempat itu butana. Walaupun nanti akan ada yang isobutana yang C-nya tidak jejer 4, tetapi ada yang 1 belok atau menyimpang satunya. Nah, yang isoprenoid itu hampir sama dengan alkana normal, hanya pada hitungan keempat itu ada cabangnya. Jadi ini ada cabang, kemudian hitungan 1, 2, 3, 4 ada cabang lagi, 1, 2, 3, 4 ada cabang lagi, dan seterusnya. Ini beberapa, banyak sebetulnya ya, tapi beberapa yang pernah dipakai di geokimia itu ini. Ada C15 farnesana, kalau Anda mau bahasa Inggrisnya ya tinggal gantiin aja, farnesane. Kemudian ada C16, trimetil tridekana atau TMTD, ada C18 norpristana, pristana, dan vitana. Tetapi Anda tidak perlu galau dengan ini, karena yang akan dipakai atau yang sering kali dipakai itu hanya yang 2 terakhir. Pristana untuk C19, kalau Anda tidak percaya Anda boleh hitung ujung-ujungnya ini, maka akan ada 19 karbon, dan kemudian ada C20, Anda lihat tambah 1 di sini, tambah 1 ini, maka menjadi C20 vitana, pristana, dan vitana. Jadi itu nanti kita akan mempergunakan alkana normal, kemudian pristana dan vitana yang masuk di dalam isoprenoid. Baik, sekarang kegunaan yang pertama kita akan menentukan untuk asal material organik. Nah, ini saya ambil dari tulisannya Peters dan Moldovan. Ini adalah bapak-bapaknya yang dulu ya, kalau Anda lihat kok 1993, karena memang aslinya dari sana, kemudian kalau ada perkembangan-perkembangan itu biasanya tidak terlalu signifikan. Nah, yang pertama itu Anda bisa lihat di sini.
Jadi ada gunanya untuk menentukan asal material organik tadi ya. Kalau asal material organik, jadi asal material organiknya mungkin satu itu algae, artinya material-material kecil, yang satu itu higher plants. Higher plants itu saya terjemahkan menjadi tumbuhan tinggi. Ya, jadi tumbuhan tinggi itu bisa kita ketahui dari alkana normalnya. Jadi kalau algae itu alkana normalnya itu di posisi karbon nomor 15, yang ganjil-ganjil itu nomor 17 dan nomor 19 itu dominan. Artinya lebih tinggi dari sebelah-sebelahnya. Kalau yang tumbuhan tinggi kebalikannya. Kalau ini di bawah C20 ya ini di atas C20. 27, 29 dan 31. Nah, kalau mau lihat contohnya ini, Anda bisa lihat ini ya contohnya. Jadi Anda lihat 15 relatif tinggi, 16 turun, 17 naik, 18 turun, dan 19 naik lagi. Kalau Anda lihat kan itu sama dengan ini. Jadi 15, 17, 19 itu tinggi, maka Anda dapat mengatakan bahwa kemungkinan besar, kita tidak boleh mengatakan yakin ya, walau alam bisawab kalau orang Islam bilang, karena itu ilmu mundur ke belakang, sehingga kita mengatakan bahwa kemungkinan besar material pembentuknya, jadi kontributornya itu adalah algae. Ya, ini tadi. Jadi ganjil di sini. Dan ini Anda lihat termasuk ringan minyak. Karena itu sebutnya low wax. Wax itu lilin. Lilin itu selalu kental ya atau padat. Jadi kalau Anda kalau lilin dibakar ya memang akan menjadi cair, tapi lilin sendiri adalah padat. Nah ini dari algae marin. Ya, Anda lihat dan ini low wax sehingga sampai di nomor 28, 30 ini sudah kecil sekali. Nah, kalau Anda kembali ke sini tadi, yang berikutnya adalah yang higher plants, yang tumbuhan tinggi. Kalau yang tumbuhan tinggi Anda bisa melihat tidak menurun seperti begini tadi, tetapi 25 tinggi, 26, kebetulan 27 tidak terlalu tinggi ya, contoh yang kurang bagus barangkali ya. 28-nya rendah, 29-nya tinggi, 30-nya rendah lagi. Jadi ini adalah kromatogram gas dari contoh yang umumnya didominasi oleh kontribusi material darat, yaitu material yang memiliki lilin, kadar lilin tinggi, high wax. Ya, dan adanya karbon kematangan juga dan juga asal material organiknya. Tumbuhan tinggi umumnya menghasilkan yang ganjil-ganjil tersebut. Ini contoh yang tidak disebut di sana, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ini, kalau yang high wax, artinya yang waxy sekali, yang lilinan sekali. Kalau Anda yang lihat lilinan sekali, sampai 55 masih terdeteksi di sini. Ya, yang lainnya tadi kalau Anda lihat, ini 35 sudah kecil. Apalagi yang ini. Yang ini di 25 ini sudah kecil sekali. Akan tetapi yang ini beda. Anda masih bisa melihat 40, 45, 50, artinya lilinannya tinggi dari tumbuhan tinggi. Kemudian ini tadi ada Pristana vitana, kalau Anda masih ingat, yang disebut dengan isoprenoid. Tapi sekarang kita masih melihat asal material organik dulu. Pristana vitana posisinya di sini, di setelah C17, vitana di setelah C18. Ya, nanti akan kita bicarakan untuk apa Pristana vitana. Sekarang kita melihat maksimum distribusinya. Jadi kalau maksimum distribusinya itu di karbon dengan nomor di atas 20, di atas 20 ini nomor 25 dan segalanya, maka itu adalah karena adanya tumbuhan tinggi. Dan kalau puncaknya itu di sini, dan ada yang ganjil genap, ganjilnya relatif tinggi di C15, 17, 19, maka ini adalah karena adanya kontribusi algae lebih banyak. Ya, dari sini Anda dapat mempergunakan dari alkana normalnya sendiri, Anda sudah dapat ilmu untuk mengetahui, oh ini minyak, kalau ini minyak ini kemungkinan besar berasal dari batuan induk yang algae, yaitu kalau yang tinggi tadi sebelum C20 dan ada ganjil genap. Kemudian kalau ganjil genapnya di setelah C20, di C25, 27, 29 ini, maka Anda dapat mengatakan, oh kontributor material organiknya adalah dari tumbuhan tinggi. Ya, jadi dengan demikian Anda dengan mempergunakan alkana normal yang dihasilkan dari suatu kromatogram, Anda dapat mulai menginterpretasi. Kalau Anda melihat ini, Anda tahu bahwa ini sangat lilinan atau waxy, ini kemungkinan besarnya berasal dari tumbuhan tinggi. Karena
Karena lilin itu asalnya dari lapisan lilin yang ada di kutikel, yang ada di daun. Ya, jadi daun itu diseliputi oleh lapisan lilin untuk menahan matahari. Nah, itu kutikel itu yang menjadikan waxy. Jadi kalau ada lilin itu kecil kemungkinannya dari tumbuhan laut. Tumbuhan laut kalau ada lilin, lilinnya tidak banyak. Tetapi kalau tumbuhan darat sudah daunnya lebar, banyak pula. Ya, dan dilapisi oleh lapisan lilin, ada yang kadang-kalanya tebal. Ini contoh yang lain, puncaknya sebelum C20 dan menurun begini, maka ini adalah untuk yang low wax. Jadi artinya, dan ini typical marine, algae laut. Jadi ini adalah suatu minyak, kebetulan ini contohnya adalah contoh minyak yang memiliki kadar lilin rendah. Ya, nah sekarang kita sudah bicara yang dua pertama. Antara lain yaitu asalnya dari algae dan tumbuhan tinggi. Mari kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah Botryococana. Ya, kalau Anda dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya Botryococaine. Nah, kalau ada kokana Anda jangan mikir-mikir ke narkoba atau apa, ini bukan, tapi ini suatu algae namanya, yaitu algae dari algae hijau, green algae dari Botryococcus browni. Nah, Botryococana itu adalah khas untuk lingkungan lacustrin. Kadang-kadang untuk juga breakage, sesuatu yang agak payau. Tetapi umumnya lacustrin. Jadi kalau Anda berkecimpung di daerah Sumatera Tengah, ya Anda di lapangannya Chevron, di lapangannya ada perusahaan lain yang berada di Sumatera Tengah, utamanya di cekungan Sumatera Tengah, umumnya itu lingkungannya adalah lacustrin. Nah, Anda biasanya akan menemukan ciri khasnya yaitu Botryococana. Di mana kita bisa melihat Botryococana? Di sini. Jadi Anda bisa melihat ini. Jadi kalau ini seperti tadi itu ya, kromatogram, ada alkana normal. Jadi alkana normal itu berurutan ya. Jadi tidak akan loncat-loncat. Misalkan ini 18, ini 19, ini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan seterusnya. Tidak pernah bolak-balik 21, kembali ke 20, kemudian 23, tidak. Jadi bagus mereka berurutan. Ya, nah Botryococana itu ditemukannya di sini sebelum C29. Jadi kalau sebelum C29 di kromatogram Anda itu ada material yang tinggi begini, maka kemungkinan itu adalah Botryococana. Ini struktur kimianya Botryococana atau Botryococaine. Nah, Anda lihat ini walaupun saya ambil dari saya lupa dari makalahnya siapa ini ya. Ini diambilnya dari Minas. Dari Minas artinya ini adalah dari Sumatera Tengah. Saya katakan tadi bahwa Sumatera Tengah itu adalah khasnya kalau Anda mau belajar tentang material-material organik yang dari lacustrin, dari danau tawar, air tawar. Ini ada lagi yang lainnya, yaitu kalau Anda lihat yang tengah, itu kalau Anda lihat sekarang ya, sekarang yang mendominasi yang genap. Kalau tadi yang saya tunjukkan kan yang tumbuhan tinggi itu yang ganjil, sekarang yang genap. Jadi kalau Anda lihat ini 27, 26-nya tinggi, 25-nya rendah, 24-nya tinggi, 23-nya rendah, 22-nya tinggi. Ya, jadi ini adalah even numbered and paraffin predominance. Jadi yang genap yang menguasai. Nah, ini biasanya khasnya kalau itu minyak. Kalau itu minyak, sebentar, ini apa ini? Ya, kalau toh ini minyak misalnya. Kalau ini minyak, maka minyak itu dihasilkan dari batuan induk yang karbonatan. Jadi from a carbonate source rock, dari batuan induk karbonat. Ya, itu antara lain untuk mengetahui asal material organik. Anda bisa lihat ini ganjil genapnya lebih mendominasi. Nah, ini Botryococana. Botryococana itu selalu dipergunakan jika ditemukan. Jadi orang mencari-cari Botryococana karena ini adalah petunjuk khas. Biasanya tidak pernah dibantah lagi. Itu adalah sangat spesifik untuk lingkungan air payau atau lacustrin, ya, air tawar. Yang kedua, gunanya adalah mudah-mudahan yang pertama tadi Anda sudah dapat esensinya, bagaimana kalau Anda mempergunakan alkana normal untuk menentukan asal material organiknya. Yang berikutnya adalah lingkungan pengendapan dan keoksikan. Nah, ini yang dipakai sekarang adalah isoprenoidnya. Ya, ini saya ambil lagi-lagi ini yang klasik dari Tissot dan Welte tahun 85. Jadi sama-sama fitol. Fitol itu ya ini sama-sama fitol. Fitol itu adalah
material yang terdapat di dalam hijau daun. Jadi salah satu material zat hijau daun itu ada yang namanya fitol. Nah, fitol daun ini kalau jatuh ke suatu lingkungan, tergantung dari lingkungannya yang bagaimana. Kalau lingkungannya itu oksik itu banyak mengandung oksigen. Sedangkan anoksik itu lawannya. Anoksik tidak berarti an itu harus tidak ada, tetapi oksigennya ada tapi minim sekali. Ada batasan tertentu yang saya tidak hafal, tapi paling tidak minim sekali atau 0 boleh. Yaitu, nah kalau fitol itu jatuh ke lingkungan yang oksik, Anda lihat lingkungan yang oksik dulu ya. Lingkungan oksik itu Anda lihat ini tentunya kalau Anda cari di lingkungan di laut, tidak pernah akan Anda dapatkan strata seperti ini ya. Jadi seolah-olah lapisan. Kalau batuan kan Anda bisa lihat lapisan, kalau ini tidak. Tapi secara umum kalau lingkungannya itu oksik, maka air ini akan mengandung oksigen yang dissolve itu yang tersitu lah di situ. Kemudian ini masih ada oksigen. Jadi ini top layer of sediment aerated. Aerated itu masih mengandung oksigen to moderately aerated. Jadi masih ada oksigen. Jadi ini ada oksigen, kemudian ini ada oksigen yang masih ada di situ. Di sini sudah mulai tidak ada oksigen atau kurang oksigen. Ya, sedangkan yang disebut dengan lingkungan anoksik Anda lihat di awal saja sudah tidak jelas. Ada memang oksigen yang ada di dalam air ini, kemudian sudah tidak jauh lagi, sudah airnya itu sudah terisi H2S. Ya, jadi ini oksigennya itu terlarut di air di sini, tetapi tidak jelas batasnya sudah H2S di sini. Nah, apalagi di sini sudah. Jadi ini top layers of sediment reducing, no oxygen. Jadi tidak ada oksigen di sini. Jadi ini adalah contoh lingkungan yang anoksik, yang oksigennya sedikit sekali, ada hanya di atas ini, kemudian di bawah sudah tidak ada, tetapi yang ini disebutnya lingkungan oksik. Oksigennya masih ada, kemudian dan relatif tebal, baru di bawah-bawah tidak ada. Nah, ternyata kalau yang namanya fitol itu masuk ke lingkungan yang seperti ini, oksigennya banyak, urutan menjadi, ini kan fitol itu kalau ada ol itu biasanya ada hidroksinya itu tidak stabil. Kalau sudah ane atau ana dalam bahasa Indonesia itu baru stabil. Nah, untuk menjadi stabil, dari fitol ke pristana itu lewat jalur ini. Jadi dari fitol kemudian menjadi asam vitenik dan kemudian menjadi pristena. Nah, kalau ada tena itu ada ikatan rangkap di sini. Ya, jadi ada ikatan rangkapnya, artinya belum stabil, kemudian akhirnya menjadi pristana. Ya, C19. Nah, tetapi kalau fitol itu masuk ke yang anoksik itu, lebih singkat jalurnya untuk menuju suatu yang stabil, tetapi bukan pristana lagi, tetapi fitana. Ya, dari fitol ke dihidrofitol, kemudian menjadi fitana. Jadi fitana C20, ini C19. Jadi artinya kalau kita punya pristana banyak, maka kita akan dapat menginterpretasi bahwa lingkungan pengendapan zaman dulunya itu adalah lingkungannya oksik, relatif oksik, oksigennya banyak. Kalau vitananya yang lebih dominan, maka itu menunjukkan lingkungan atau paleo lingkungannya itu adalah suatu lingkungan yang miskin oksigen. Ya, Anda bisa lihat di sini, jadi pristana vitana. Jadi kalau pristana dibagi vitananya itu rendah, artinya apa? Artinya pristananya lebih rendah daripada vitananya. Vitananya lebih dominan. Ini agak jarang. Di Indonesia jarang. Umumnya di Indonesia itu karena daerah daerah Katulistiwa, maka biasanya itu oksigennya relatif banyak. Tetapi daerah-daerah tertentu juga ada yang lebih, yang oksigennya tidak banyak. Jadi kita lihat rasio pristana vitananya. Ya, tadi Anda sudah saya tunjukkan sepintas posisi pristana vitana, yaitu dekat C17 dan C18 alkana normal. Nah, kemungkinan kalau ada yang begini, maka itu asalnya dari phototrophs, dari archaebacteria, menunjukkan lingkungannya itu reduksi atau anoksik, atau yang memiliki salinitas tinggi, kadar garamnya tinggi. Ini saya ambil dari Fujiyama dan kawan-kawannya tahun 86 dan 90, 2 kali penerbitannya. Anda bisa lihat di sini. Ya, ini contoh di tayangan berikutnya. Ini. Anda lihat, ini pristana. Jadi Anda ingat ini C16, ini C17, ini C18, C19, 20, 21, 22, 23. Kalau Anda ingat tadi, wah, lihat C27, 28, 29. Di 29 bukan ya, ini bukan yang tadi itu bukan Botryococcus brownie, bukan, ini karena posisinya lebih tengah. Kalau itu Botryococcus
berani menempel di C29-nya. Oke, ini kita lupakan karena konsentrasi kita sekarang ke sini. Pristana dan Vitana. Ingat, Pristana C19, Vitana C20. Anda lihat bahwa Pristananya lebih rendah. Pristana ini puncaknya, Vitana ini puncaknya. Jadi kalau boleh sedikit saya coret-coret, ini adalah puncak Pristana, ini adalah puncak Vitana. Jadi rasio Pristana dibagi Vitana ini kecil, ya, dan itu menunjukkan yang ini tadi. Jadi bahwa Pristana dibagi Vitananya rendah, artinya Vitananya lebih tinggi. Phototrophs Archaebacteria menunjukkan lingkungan reduksi atau anoksik. Ya, ini contohnya, contoh dari kromatogramnya. Penggunaannya sekarang sering dipergunakan, spesifikasinya rendah untuk kondisi redox dalam batuan induk sebagai akibat gangguan kematangan termal dan input asal material organik diukur dengan menggunakan GC. Jadi sering dipergunakan, dalam beberapa hal tidak terlalu bagus, yaitu kalau kondisi redoxnya dalam batuan itu terganggu oleh kematangan termal. Catatan tambahan menurut Peters dan Moldovan tahun 93, untuk sampel dengan kematangan rendah, rasio Pristana Vitana tidak dianjurkan untuk dipakai menginterpretasi paleo lingkungan. Ini seringkali dalam geokimia. Kadang-kadang saya agak frustrasi juga di geokimia, sudah memakai ini tetapi masih banyak if-nya, jikanya, jika begini, jangan begini, jika begitu, jangan begitu. Kemudian untuk sampel di kisaran jendela minyak, tingginya rasio Pristana Vitana. Nah, ini Anda perhatikan, ini indikasi yang bagus untuk Anda ketahui. Kalau rasio Pristana Vitananya lebih besar dari 3, maka hal itu menunjukkan adanya pasokan atau input material organik darat pada kondisi oksik. Sedangkan nilai yang rendah, kurang dari 0,6, merupakan kekhasan lingkungan anoksik. Umumnya lingkungan hipersalin, hipertinggi salin garam, jadi sangat asin. Untuk sampel dengan rasio Pristana Vitana di kisaran 0,8 sampai 2,5 tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai, maaf ini sok tahu komputernya menjadi bahasa Inggris, indikator paleo lingkungan tanpa data penyerta lainnya. Jadi jangan hanya memakai Pristana Vitana saja untuk menentukan interpretasi kalau nilai Pristana, rasio Pristana Vitana Anda itu di antara 0,8 dan 2,5, kecuali kalau Anda punya data yang lain. Guna yang ketiga adalah untuk kematangan. Nah, kalau kematangan apa yang dilihat? Kematangan yang dilihat adalah ganjil genapnya di antara C22 sampai C32 ini. Ya, jadi ini ada 242 dan seterusnya. Nah, dari situ nanti dilihat ganjil genapnya. Loh Pak, ganjil genap tadi katanya bisa untuk menunjukkan tumbuhan tinggi, betul. Tumbuhan tinggi dan sekaligus untuk kematangan. Jadi hati-hati kalau ada ganjil genapnya itu ganjilnya lebih tinggi, memang bisa menunjukkan ketidakmatangan, tetapi juga bisa menunjukkan asal material organiknya dari tumbuhan tinggi, khususnya kalau itu C27, 29, dan 31 yang dominan. Kalau yang dominannya banyak sekali, kemungkinannya karena memang belum matang. Nah, untuk menentukan kematangan, itu lagi-lagi ke klasik ya, tahun 61, Bray dan Evans memberikan rumus seperti ini. CPI itu adalah Carbon Preference Index. Saya terjemahkan sederhana saja, indeks preferensi karbon. Ya, yaitu membandingkan antara yang ganjil dan genap. 25, 27, 29, 31, 33, semuanya ganjil. Di antara 25, 27 ada 26, di antara 27, 29 ada 28, di antara ini ada 30, di antara 31, 33 ada 32, dan yang menjepit ini adalah 34. Jadi yang diambil penjepitnya yang sini. Nah, di sini dibalik, penjepit yang 34 tadi sudah dihitung di sini, maka penjepit yang di sini, 24 yang dihitung. Jadi sebelum 25 itu ada 24. Antara 25, 27 ada 26, antara 27, 29, 28, dan seterusnya. Karena ini ada dua pecahan atau dua hitungan, maka perlu dibagi dua. Jadi pembagi dua itu hanya supaya angkanya tidak 2 kali lipat saja. Contohnya ini, mohon maaf kalau kecil ya, nanti kalau Anda punya kopi materi saya, Anda silakan lihat. Jadi nanti akan ada yang saya besarkan. Jadi ini hasilnya. Jadi kalau Anda melihat suatu kromatogram, maka kromatogram itu dapat dibuat menjadi angka. Ya, jadi artinya ada kuantifikasinya. Ini angkanya. Jadi ini adalah puncak, peak itu puncak ya, puncak puncaknya, peak height, jadi tinggi puncaknya. Yang ini adalah normalnya. Ya, normnya. Norm persennya akhirnya harus 100%. Anda mau pakai yang mana saja boleh karena untuk rasio ya. Nah, Anda lihat ada rasio
Pristana Vitana, untuk kematangan tadi itu. Ini. Di sini dikatakan bahwa untuk CPI, maaf, ini petunjuknya agak saya besarkan rupanya menunjuk ke sini. Ke sini harusnya CPI-nya 0,97. Nah, ada rumus lain, rumus dari Marzi dan kawan-kawannya. Itu CPI-nya disebutnya CPI 2. Di sini 0,98. Jadi tidak beda jauh. Ya, jadi ada dua rumus. Satu rumus dari Bray dan Evans tadi, yang satu dari Marzi dan kawan-kawan. Marzi dan kawan-kawan tetap saja membandingkannya ya. Hanya yang dibandingkan 23, 25, 27. Kemudian digeser dikit 25, 27, 29, dibagi dua antaranya, antara 23, 25 ada 24, antara 25, 27 ada 26, antara 27, 29 ada 28. Karena di sini ada dua, lagi-lagi supaya jadi satu dikalikan dua yang ini. Kalau ini dibagi dua menjadi setengah, ini dikalikan dua bawahnya, sama saja. Nah, apa artinya kalau CPI-nya 0,97? Dikatakan bahwa CPI itu bergerak mulai dari 2 ke 1. Jadi kalau belum matang, itu sangat mencolok perbedaan antara yang ganjil dan genap. Sehingga kalau Anda membuat rasio CPI, rasio ganjil genap, di makalah yang klasik, itu ada orang yang mencoba mempopulerkan dengan istilah lain, tetapi kalau populer dengan CPI, yaitu OEP, Odd Even Predominance. Jadi predominansi ganjil genap. Sebetulnya namanya langsung menohok ya, langsung ganjil genap. Kalau ini kan CPI, apa sih CPI? Mungkin masih agak bingung. Ya, jadi kalau ini 0,97, itu menunjukkan bahwa sampel ini sudah relatif matang. Nah, kematangan berdasarkan CPI itu hanya sampai di sekitar 0,6 vitrinit. 0,6 vitrinit itu adalah mulai masuk jendela minyak, mulai matang. Jadi kalau Anda mempergunakan CPI sebagai parameter kematangan, Anda hanya bisa mendeteksi sampai mulai masuk jendela minyak saja. Karena setelah matang, tetap saja CPI-nya itu sekitar 1. Ya, Anda bisa melihat juga di sini, Anda lihat ini ada untuk kematangan, Anda bisa lihat juga ini kalau ada dua puncak disebutnya bimodal, yang bawah satu modal, satu puncak saja. Jadi bimodal dengan puncak di C20 dan C30, kalau Anda baca keterangannya di sini menunjukkan bahwa ini relatif belum matang. Yang lebih matang itu yang sudah hanya memiliki satu saja. Jadi ini minyak kurang matang, sedangkan minyak yang matang itu hanya ada satu puncak ini saja. Jadi Anda bisa pakai CPI, Anda bisa melihat dari adanya dua puncak atau bimodal ini untuk menunjukkan matang dan kurang matang kalau mempergunakan alkana normal untuk parameter kematangan ini. Jadi minyak lebih matang itu kalau hanya satu. Anda bisa baca di sini penjelasannya. Berikutnya untuk korelasi, Anda tadi sudah diberikan bekal bahwa kalau kita mendapatkan kromatogram seperti ini, maka kromatogram ini kita lihat puncaknya. Kalau puncaknya di bawah C20, kemungkinannya adalah alge, apalagi kalau ditambahi dengan adanya ganjil genap. Kalau puncaknya lebih dari C20, maka itu untuk menunjukkan bahwa kontributor utamanya itu adalah material organik dari tumbuhan tinggi. Nah, sekarang di atas ini ada 3 sampel minyak dan di bawah ini ada 3 sampel batuan. Mari kita coba main-main korelasi. Menurut Anda, korelasi itu bisa dipergunakan suatu teknik namanya itu sidik jari. Ya, fingerprint. Jadi sidik jari, Anda seperti sidik jari saja, lihat saja. Oh, ini tampaknya mirip, oh ini tampaknya mirip, oh ini tampaknya mirip. Semuanya mirip. Ya, tetapi kita lihat, kita bedah satu persatu apa yang sudah saya terangkan tadi. Pertama adalah ini minyak. Apakah minyak ini satu family? Oil family, satu family atau tidak? Mari kita lihat. Yang pertama kita pergunakan adalah asal material organiknya. Asal material organiknya adalah puncaknya di mana? Ini puncaknya di bawah C20. Puncaknya di bawah C20. Nah, ini puncaknya di atas C20. Jadi ini tampaknya berdasarkan klasifikasi yang pertama tadi lewat. Ya. Kemudian yang ini kita lihat. Wah, sekarang bagaimana lingkungan pengendapan oksisitasnya? Oh, ini pristananya lebih tinggi dari vitana. Ini pristananya lebih rendah dari vitana. Jadi tidak juga. Jadi minyak ini juga beda dengan minyak ini. Jadi minyak ini beda dengan minyak ini karena lingkungan atau keoksisitasannya. Nah, sedangkan yang ini beda karena material organiknya dari tumbuhan tinggi. Kalau Anda lihat batuan induk di bawahnya tidak terlalu beda jauh, sehingga penulisnya itu
Pool dan Clay Pool tahun 84 itu menganggap bahwa minyak ini dihasilkan dari batuan induk ini, minyak ini dihasilkan dari batuan induk ini, dan minyak ini dihasilkan dari batuan induk ini. Nah, ini gunanya untuk korelasi. Korelasinya yaitu tadi seperti sidik jari. Ya, yang terakhir untuk biodegradasi. Biodegradasi itu apa? Bio itu biologik, dari biologis artinya organisme. Gradasi itu mutu. Jadi kalau degradasi penurunan mutu. Kalau Anda penggemar sepak bola, maka Anda akan tahu bahwa suatu saat persatuan Anda suka apa PSM ya. PSM rasanya tidak pernah sih. Tapi suatu saat misalkan saja PSM terdegradasi dari liga yang utama menjadi ke kelompok satu atau apa begitu ya. Nah, itu artinya ada degradasi penurunan mutu. Nah, ini juga demikian. Minyak yang bagus itu minyak yang encer, yang seperti ini. Artinya alkana normalnya jelas terlihat. Nah, karena itu disebutnya non-degraded. Nah, kemudian akan ada biodegradasi. Jadi kalau minyak itu terpapar dekat dengan oksigen, maka akan ada bakteri yang makan. Bakterinya satu tetapi temannya banyak. Waduh, ini ada peringatan your internet connection. Jadi seperti ini, kalau minyaknya itu terpapar di dekat permukaan, maka akan ada oksidasi. Samping oksidasi ada bakteri-bakteri banyak yang makan. Nah, bakteri itu makannya alkana normal dulu, baru kemudian isoprenoid. Sehingga ini Anda lihat, alkana normalnya tidak ada. Anda bandingkan dengan ini. Tidak ada. Mana yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, tidak ada. Tetapi Pristana Vitana masih ada. Ya, nah ini mulai terjadi degradasi. Ini disebutnya moderately degraded. Jadi degradasinya itu sedang-sedang saja. Nah, kemudian yang ini sudah tidak bisa lihat apa-apa Anda. Ya, tidak bisa lihat Pristana, tidak bisa lihat Vitana. Nah, ini disebutnya very heavily degraded. Jadi sangat terdegradasi. Ya, walaupun ini ada tempat biomarker, Anda masih bisa melihat biomarkernya sih nanti. Kalau dengan GCMS, tetapi dengan GC Anda tidak bisa melihat apa-apa. Dan ini ada suatu lekukan yang disebut kalau bahasa tidak resminya adalah polisi tidur. Ya, kalau Anda pergi ke negara yang berbahasa Inggris, ada tanda lalu lintas tulisannya HUMP, 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 dan ada gambar tonjolan, maka itu adalah polisi tidur. Ya, ini bahasa tidak bakunya adalah HAM, tetapi bahasa bakunya adalah UCM, Unresolved Complex Mixture. Anda bisa lihat, ya ini ada UCM. Di bawah ini UCM adalah Unresolved Complex Mixture. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa ini masih baik, ini sudah terdegradasi. Jadi gunanya alkana normal adalah untuk menentukan terdegradasi. Sebetulnya Anda tidak perlu ini juga tahu. Mengapa? Karena yang terdegradasi itu sudah kental. Jadi kalau Anda melihat aspal, itu adalah minyak yang sudah terdegradasi penuh. Ya, ini contohnya yang belum terdegradasi, ini contohnya yang sudah biodegradasi dengan UCM-nya. Kemudian Anda bisa mempergunakan dua klasifikasi. Satu klasifikasi dari Peters dan Moldovan, mulai dari terdegradasi 1 sampai 10, dan ada dari berikutnya dari Volkmann dan kawan-kawannya tahun 83. Tampaknya Volkmann ini kurang dipakai di dunia geokimia, mungkin karena 9 ya. Angkanya 19, kalau kan 1 sampai 10, kita terbiasa dengan matriks ya, dengan 10. Mungkin itu saja, kalau ini deskripsinya sama persis. Ya, jadi itu gunanya. Tadi kalau boleh saya simpulkan, 1 untuk asal material organik, 2 keoksikan atau lingkungan pengendapan, 3 kematangan, 4 untuk korelasi, dan yang kelima untuk menentukan biodegradasi. Baik, saya sambung dengan yang Sterana. Sekarang agak kompleks. Kalau tadi Anda mempergunakan alat yang namanya GC saja, maka untuk mendapatkan Sterana ini Anda mempergunakan alat yang ditambahi GC-nya tadi disambung dengan MS. Menjadi gas chromatography mass spectrometer. Ya. Nah, tentunya lebih rumit. Lebih rumit Anda bisa melihat ini contoh dari Sterana. Sterana itu C30, ada yang namanya Kolestana, ada yang namanya Ergostana kalau C27. Anda kalau tidak percaya, Anda hitung lekukan-lekukan ini dan ujung-ujung ini, maka Anda dapat angka 27.
28 Anda lihat, tambah 1 ya, tambah 1 ada metil, tambah 1 lagi. Kemudian stigmastana C29 tambah 2 metil. 1 metil lagi, atau tambah etil. Nah kemudian ada diakolestana, ini agak beda, jadi Anda bisa lihat di sini, ya bahwa diakolestana itu ada migrasi. Jadi kalau ini yang merah-merah saya gambarkan itu kolestana yang normal itu begini, tetapi suatu saat ini migrasi ke bawah. Nah, migrasi ke bawah, maka sebutnya menjadi namanya dikolstein atau diakolestana dalam bahasa Indonesianya. Ya, kemudian ini ada yang lain, yang C30. Jadi ada C27, 28, 29, 30 itu yang umumnya dipakai adalah C27 sampai 29. Ini contohnya kalau ada 24 metil kolestana, ya ada yang namanya pusat kiral. Pusat kiral itu agak panjang ya kalau saya ceritakan. Kalau Anda ingin tahu nanti boleh tanya ke saya pribadi atau apa. Pusat kiral itu adalah satu titik di struktur ini yang 4 tangannya. Tadi saya katakan bahwa karbon itu pegang 4 tangan kan ya. Nah, pusat kiral itu adalah suatu titik di struktur stirana ini yang 4 tangannya memegang unsur atau senyawa yang berbeda. Nah, di mana itu? Kalau Anda melihat ini tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau Anda ada ini, oh maaf, ini stirana bukan, saya pikir hupana. Ya, stirana, maka nomor itu adalah 20, titik nomor 20 ini. Anda lihat 20 itu satu tangan pegang metil. Ya, satu tangan pegang ini besar semuanya ini. Satu tangan lagi pegang ini. Ya, cabang ini, satu tangan yang tidak tergambar di sini itu pegang hidrogen. Jadi 4 tangannya itu pegang sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian ada cara juga untuk menunjukkan untuk menunjukkan posisi. Jadi ini ada nomor 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya, itu adalah posisi kalau kita nanti menyebut. Jadi kalau saya sebutkan misalkan 5 alfa, 14 alfa, 17 alfa stirana, artinya pada posisi ini, posisi nomor 5, posisi nomor 14, dan posisi nomor 17, itu konfigurasi hidrogennya. Karena kan tinggal satu tangan kan ya. Nomor 5 misalkan, satu tangan sudah untuk dipakai pegang nomor 4, satu tangan dipakai pegang nomor 6, dan satu tangan dipakai pegang nomor 10. Sehingga sisanya satu tangan. Nah, satu tangan itu dipakai untuk pegang hidrogen. Nah, posisi hidrogennya, kalau Anda, aduh, your internet connection lagi, ya mudah-mudahan terlewati dengan baik. Ya, maka kalau Anda buat 3 dimensi, maka posisi hidrogen tadi itu bisa tegak lurus. Jadi A, B, C, D ini satu bidang. Kalau bidangnya itu adalah monitor laptop Anda, maka A, B, C, D itu di laptop Anda, di monitor laptop Anda. Akan tetapi kalau ada hidrogen di sini, nomor 5, 14, dan 17, hidrogennya itu bisa tegak lurus. Tegak lurus itu bisa mengarah ke Anda, bisa mengarah ke belakang laptop Anda. Ya kan kalau ada kalau ada tegak lurusnya kedua kemungkinan. Tegak lurus ke depan sini, tegak lurus ke belakang laptop Anda. Nah, kalau tegak lurusnya itu menjauhi Anda, itu disebutnya alfa konfigurasinya. Kalau mengarah ke Anda, itu disebutnya konfigurasinya itu beta. Ya, jadi ada alfa, beta, ada nomor. Nah ini, jadi kalau ada stirana 5 alfa, 14 alfa, 17 alfa, artinya itu di nomor 5, di nomor 14, di nomor 17, hidrogen yang satu sisanya itu menjauhi Anda. Tetapi kalau ada 5 alfa, 14 beta, 17 beta, maka pada nomor 14 dan nomor 17 itu hidrogennya itu tegak lurus menuju ke arah Anda. Kalau saya mengajar, kebetulan saya diminta untuk membangun prodi teknik geologi di Unpati, enak kalau menerangkan di sana. Atau kalau Anda yang ada hadir di sini orang Ambon, beta itu kan saya. Jadi kalau hidrogennya itu menuju ke saya, maka itu beta. Gampang mengingatnya ya. Kalau yang ke sana, ya pasti bukan beta, nah itu alfa. Nah karena ini ada 5 alfa, 14 ini supaya mengurangi orang mengingat-ingat, boleh dihilangkan ini. Jadi yang 14 alfa, 17 alfa itu adalah stirana atau stirana normal. Sedangkan yang beta-beta disebutnya isostirana. Nah ini tadi kalau Anda mau belajar menentukan mana sih pusat kiral itu dan bagaimana ada putar kiri, putar kanan, silakan Anda belajar
dari gambar ini saya pikir Anda akan dapat mengerti. Kalau saya terangkan akan panjang. Nah, kemudian ini juga ada ini, kalau ini GCMS, jadi ada GC, ini ada MS-nya. Jadi kalau dengan GCMS, kalau tadi ketika mempergunakan kromatografi, yang hasilnya namanya kromatogram, Anda tidak bisa apa-apa, mau ada alkana normal keluar, alkana normal, mau ada yang namanya stirana keluar, stirana. Kalau di sini tidak. Dengan adanya MS, kita bisa pilih berat molekul berapa yang akan kita analisis. Ya, nah karena itu maka ada MZ nanti ada. MZ itu dari mungkin orang Inggris mencari yang dekat-dekat ya. Sebetulnya itu adalah mass charge, muatan massa. Karena mass M gampang. Charge MC kok jauh sekali, maka dipakai Z, MZ, mass charge. Ya, itu yang dipergunakan oleh ahli orang-orang geokimia. Nah, itu dilihat dari sini. Jadi kalau ada MZ 217 misalkan untuk stirana, itu artinya setelah keluar dari GC ini dibombardir. Dibombardir pecah bermuatan. Karena bermuatan maka bisa ditarik oleh magnet. Nah, magnet ini bisa diset. Magnetnya saya itu ya. Saya hanya akan menarik yang muatannya 217. Maka itu namanya stirana. Saya akan menarik muatan yang 191, itu nanti Hopana atau triterpana. Ya, kemudian yang dianalisis hanya yang itu saja. Jadi enak ini, kita tidak diberi sampah. Sampah-sampah bisa kita buang alias tidak kita analisis. Nah, kalau ini tadi Anda sudah saya beri struktur alkana normal, ya, stirana normal. Nah, stirana normal itu kalau masuk ke ini tadi keluar dari GC, ditembak di sini, maka akan pecah di sini pecahnya. Kalau Anda tanya, mengapa Pak pecahnya di sini? Ini adalah daerah yang tidak stabil. Nah, pecahan ABC itu akan memberikan MZ 217, muatan 217, mass charge 217. Jadi mengapa 217 yang dipilih? Karena pecahnya itu menghasilkan ini. Sehingga Anda mau dapat C27, C28, C29, Anda dapat analisis semuanya dari MZ 217. Ada namanya induk molekulnya, induk atau ion molekulernya, itu kalau Anda jumlah semuanya, Pak, kan kita bisa menjumlahkan, misalkan ini alkana normal ada C-nya 27, C27 kali 12, dan ditambah berapa hidrogennya dan lain-lain, iya betul. Nah, Anda bisa analisis di ini. Ini adalah ion molekulernya. Tetapi kalau Anda ion molekuler, itu hanya satu yang Anda dapat analisis. Jadi misalkan 372, ya 372 ini, Anda hanya dapat C27. Anda tidak dapat melihat C28. Anda 386, Anda bisa lihat C28, tidak bisa C27. Pak, kalau saya ingin lihat semuanya, kalau Anda ingin lihat semuanya pakai ini, pakai ion fragmennya, 217. Ya, ini contoh alfa beta. Jadi ini kalau ada contohnya itu 14 alfa, ini nomor 14 tadi kalau ada ingat ya. Alfa, kalau alfa itu diberi notasi begini. Bisa seperti wifi, ya begini. Bisa juga hanya lingkaran saja. Ya, atau lingkaran begini. Jadi alfa itu bisa seperti wifi, bisa lingkaran. Kalau beta tentu Anda bisa melihat ya, yang gelap-gelap itu, yang segitiga gelap itu beta, ya, atau yang ini. Oh maaf, ini alfa, ini beta. Jadi kalau Anda lihat 14 alfa, 17 alfa, nomor 14-nya alfa, 17-nya alfa, ini 20 R-nya itu adalah pusat kiralnya tadi tuh. Pusat kiral dengan putar kiri, rectus, putar kanan, putar kanan, rectus itu 20 R disebutnya. Kemudian ada stirana juga di sini, nomor 14-nya alfa, nomor 17-nya alfa, dan 20-nya itu R juga, karena sama ya, 20. Nomor 20-nya itu Anda lihat, yang ini nomor 20-nya itu pegang beta di sini, pegang beta, jadi pasti putarannya itu sama. Jadi ada namanya itu mikroskopis, efek mikroskopis. Karena mikroskopis maka seperti tangan Anda, tangan kiri, jari tangan kiri dan jari tangan kanan tidak bisa disearahkan. Ya, tetapi bisa ditempelkan. Nah, itu ada putar kiri, putar kanannya. Rectus putar kanan, sinister atau S nanti itu putar kiri. Nah, gunanya stirana itu adalah satu untuk penunjuk lingkungan pengendapan. Untuk lingkungan pengendapan, misalkan ini lingkungan pengendapan ya, Anda bisa lihat ini ada tumbuhan tinggi. Saya beri, itu bagus dari Brian Cooper tahun 90.
itu saya beri gambar yang beda, warna yang beda, satu merah, satu hijau. Yang merah itu adalah yang tumbuhan berbunga, yang hijau itu tidak. Pak, apakah ada bedanya? Beda. Jadi tumbuhan berbunga itu kalau nanti menjadi biomarker itu beda dengan tumbuhan yang tidak berbunga. Ya, lingkungan pengendapannya bisa lakusrin, bisa danau, bisa rawa-rawa, tempat batu bara, bisa saya mengatakan tambak, air payau, bisa laut, lautnya itu termasuk ada delta, ada laut dangkal, ada laut dalam, dan yang tidak ada di kita, atau kalau ada amat sangat jarang, yaitu yang laguna dan sabkha. Dari namanya sabkha, itu pasti dari bahasa Arab. Ini adalah di daerah-daerah gurun yang pasokan airnya itu lebih lambat dibandingkan dengan penguapannya. Jadi pasti tinggi salinitasnya, kadar garamnya tinggi. Contohnya Danau Laut Mati yang katanya pH-nya, berat jenisnya lebih dari 1, sehingga orang bisa tiduran tanpa tenggelam karena daya apungnya tinggi. Ya, jadi ini lingkungan-lingkungan. Jadi lingkungannya kalau lakusrin atau danau, itu maka Anda akan mendapatkan alga. Ya, contohnya yang sudah pernah saya sebut tadi di Sumatera Tengah, ada pit swarms atau rawa-rawa. Ini menghasilkan batu bara betul-betul, disebutnya true coals. Nah, kalau batu bara yang benar-benar itu, orang tidak berharap akan ada minyak di sana, tapi yang ada adalah gas. Nah, ini tambak itu tadi, tambak itu, nah kalau ini coals juga tetapi drift. Drift itu artinya pecah-pecah. Nah, itu memperkaya malahan. Nah, ini dapat menghasilkan minyak yang lilinan maupun yang kondensat. Kondensat itu minyaknya ringan. Kemudian ini lapisan Ini lingkungan pengendapan laut, maka ada minyaknya bisa lilinan, bisa tidak. Nah, kalau yang di sini itu umumnya minyaknya tidak lilinan. Ya, jadi non-waxy oils. Nah, sterana itu yang dipakai umumnya 3. Saya katakan tadi 4C30, tapi jarang dipergunakan orang. Yang umum dipergunakan orang adalah C27, 28, 29. Ini masih bentuk aslinya. Jadi kalau Anda sering mendengar kolesterol, Anda datang ke laboratorium ukur kolesterol, maka kolesterol itu juga dimiliki, dikandung oleh tumbuhan tinggi maupun tumbuhan rendah. Ya, ada kolesterolnya. Karena Anda juga punya kolesterol, kalau Anda tidak punya kolesterol, juga Anda akan sakit dan tidak bisa hidup barangkali ya. Kalau hanya kolesterolnya dijaga, jangan sampai kolesterolnya tinggi sekali. Kalau C28 ergosterol, C29 sitosterol. Nah, ada 2 pengamat yaitu Huang dan Mainskind melihat bahwa C27 itu rupanya umumnya dari laut. C28 umumnya dari danau. C29 itu umumnya dari tumbuhan tinggi. Sehingga dengan demikian, nah ini contohnya ya, kalau ini saya pasangkan, jadi ini adalah itu tadi rantai samping ini kalau saya pasangkan di intinya ini, maka kalau rantai samping yang saya pasang ini itu adalah C27. Tambah 1, 28, tambah 2, 29. Ya, kalau yang 27 itu dari plankton laut. Ini makalahnya kalau Anda mau membaca. Kemudian 28 itu dari diatom atau fitoplankton yang menunjukkan lingkungan lakusrin atau danau atau air tawar. Ya, makalahnya juga ada di sini. Dan kemudian kalau 29 tumbuhan tinggi. Sehingga dengan demikian, ini kalau Anda mau lihat anunya ya. Jadi ini C27, jadi ini adalah MZ217. Mudah-mudahan Anda, kalau toh Anda tidak terlalu mengerti ini mana C27, mana C28, mana C29, walaupun sudah saya beri, C27 itu ini, C28 itu di sini, C29 itu ada di sini. Ya, dan ini adalah yang merah-merah itu adalah 20S, 20R, putar kiri, putar kanan, sinister dan rectus. Jadi putar putar kiri itu menunjukkan kalau semakin matang. Jadi ini yang R20R itu adalah yang menunjukkan kurang matang. Jadi kurang matang akan menjadi relatif matang kalau rasionya itu menjadi tinggi di S dibagi R-nya. Jadi sinister dibagi rectusnya. Nah, ini kalau Anda ingin tahu tadi ada 20S, 20R tadi ya, Anda bisa melihat di sini bahwa yang misalkan nomor 20 itu ini adalah 20R. Jadi ketika
tumbuhan itu hidup, maka tumbuhan itu sintesis rectus ini, yang kanan. Kemudian ketika mati, yang kanan itu diubah menjadi yang ke kiri, yang S, sinister. Sehingga dengan demikian, kalau ini dibuat rasionya masih banyak yang C20, artinya itu baru mati. Baru mati artinya apa? Belum matang. Makin matang, ini makin turun, 20R-nya, 20S-nya makin naik. Kira-kira begitu. Nanti akan ada yang mana, bagaimana kita mengetahui kematangan. Nah, dari 3 ini tadi, kalau Anda lihat ada C27, 28, 29, maka 2 pengamat yang tadi saya katakan, Huang dan Mainsky tahun 79, membuat suatu segitiga ini. Jadi disebutnya diagram Turner atau diagram segitiga Huang dan Mainsky, yang membandingkan C27 itu dari plankton laut, ya, kemudian C29 dari tumbuhan tinggi, dan kemudian C28 itu dari kusrin. Kemudian ini ada laut terbuka, ada estuarin, ada darat. Pak, kalau saya punya hasil dari analisis karbon, bagaimana saya mempergunakannya? Anda mempergunakannya begini. Jadi Anda buat garis 10 begini ya. Misalkan kita mau mengeplot C27-nya 40%, C28 28%, C29 32%. Jadi C27 di sini 100%. Di garis ini 0%. Jadi kalau Anda mau mengeplot C27 40%, maka Anda plot ini. C27 40%, Anda hitung dari sini. 10, 20, 30, 40. Ini adalah untuk C27 40%. C28 28% kebetulan sama. Itu di sini. Ya, jadi C28 yang di atas ini itu adalah 100%. 28% itu di sini dan C29 32% itu di sini. Maka Anda dapat titik ini. Itu yang akan dipakai sebagai interpretasi. Jadi kalau saya hilangkan ya, tiba-tiba saya di-mute. Ya, jadi kalau itu Anda hilangkan, maka Anda akan mendapatkan di sini. Nah, ini interpretasinya adalah bahwa sampel yang Anda miliki itu antara estuarin Teluk dan laut terbuka. Ya, memang sekarang sudah 2/5, akan saya lebih percepat sedikit. Nah, ini contohnya kalau Anda mau melihat sampel-sampel yang untuk menentukan. Nah, keduanya untuk kematangan. Kematangan itu dipergunakan ini, rasionya. 20S, 20R. Tadi saya katakan bahwa 20R itu yang dibentuk ketika masih hidup, 20S ketika sudah mati. Maka ada rasionya. Juga ada yang tadi isosterana dan sterana, beta-beta terhadap alfa-alfa. Lingkungan pengendapan sudah tadi dari Huang dan Mainsky ya. Nah, ceritanya begini. Jadi kalau masih konfigurasi biologis, masih hidup binatangnya, itu 20R yang dibuat, yang dibentuk. Sedangkan kalau sudah makin jatuh masuk ke sedimen, kemudian tersedimentasikan, maka akan ada perubahan. Jadi sebentar ini saya pindahkan dulu ke mana, ke sini lah ya. Ya, maka akan berubah dari 20R ke 20S. Ih, kok susah mencari. Di sini. Ya, menjadi 20S. Dan kalau mau matang lagi, maka tidak hanya, kalau ini masih alfa-alfa ya, jadi di 14-nya alfa, 17-nya alfa, ini alfa-alfa. Nah, kalau makin matang lagi, maka menjadi beta-beta. Jadi yang beta-beta atau isosterana itu lebih matang kondisinya dibandingkan ini. Sehingga dengan membuat rasionya, maka kita akan dapat menentukan kematangannya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, sebentar, ini harus dihilangkan dulu. Oh, bisa kok. Ya, ya Anda lihat ini 20R, di sini beta posisinya, menjadi 20S, ini di sini posisinya alfa, dan juga di sini beta, tetapi ininya beta. 14-17-nya itu beta-beta. Ya, ini contohnya. Kalau Anda ingin melihat, sebentar, kalau tidak mau hilang ini. Ya, jadi Anda bisa lihat ini 20S, ini 20R. Saya katakan tadi 20R itu dibentuk ketika tumbuhan masih hidup atau organisme masih hidup. Jadi kalau R-nya jauh lebih tinggi daripada ini, maka ini adalah contoh yang kurang matang. Kalau saya buat garis, akan seperti ini garisnya. Ya, jadi bawah yang ini. Kalau Anda bedakan dengan ini
Ini 20S-nya sudah lebih tinggi daripada 20R-nya. Ya, jadi Anda bisa lihat juga ini sangat tidak matang. Yang ini sudah matang, bahkan beta-betanya sudah tinggi. Ya, itu kira-kira penggunaannya. Nah, kalau saya tahu, Pak, saya sudah bisa mempergunakan Stirana. Kalau saya korelasikan dengan vitrinit seperti apa? Ini. Ya, jadi ini adalah Stirana. Stirana Anda lihat yang kanan ini. Yang kanan ini, Stirana itu kisarannya adalah mulai dari belum matang sampai ke yang matang, sampai di puncak pembentukan minyak. Di vitrinit kira-kira 1,1. Dengan catatan kalau Anda mempergunakan yang 20S, 20R Stirana itu hanya bisa sampai ke 1. Kalau Anda ditambah dengan yang beta-beta tadi itu, maka Anda bisa ini. Jadi kalau Anda mau mempergunakan kematangan berdasarkan biomarker Stirana, Anda bermainnya itu di belum matang di sekitar 0,4, 0,3 sampai di 1,0, 1,1% vitrinit. Saya harap vitrinit Anda sudah tahu karena saya tidak diminta mengajar tentang vitrinit, hanya biomarker saja. Ya, jadi ini ada dua, yang ini yang 20S, 20R yang lebih matang, yang lebih bisa dipergunakan untuk kematangan lebih tinggi adalah yang beta-beta. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa kalau sampel Anda itu banyak mengandung batu bara, maka 20S, 20R itu menjadi tidak terlalu bagus. Mengapa? Karena ada dua ini. Jadi ini adalah termodinamikanya. Kalau ini termodinamika perkembangan serpih sampelnya, dan ini adalah termodinamika perkembangan batu bara. Ini tadi kalau dengan mempergunakan 20S, 20R itu, maka kalau sampel Anda itu banyak mengandung banyak mengandung batu bara, maka menjadi tidak bagus ininya, penggunaan 20S, 20R. Silakan diklik berikutnya. Contohnya kalau kita mempergunakan kematangan 150 ya, kalau kita memiliki sampel itu dari serpih, maka Anda bisa lihat, silakan diklik lagi, maka Anda bisa lihat bahwa kematangannya sudah sampai di puncak kematangan, yaitu di 0,55. Jadi itu adalah maksimum kematangannya yang tadi kira-kira sudah di sudah di puncak kematangannya, yaitu di sekitar 1,1 itu tadi. Tetapi kalau 150 derajat Celcius itu menyentuh, nah itu yang sudah diklik itu, menyentuh jalur termodinamiknya yang batu bara, maka Anda lihat kematangannya hanya 0,1, ya, sehingga menunjukkan bahwa sampelnya itu seolah-olah tidak matang. Ini yang yang menjadi tidak bagus, sehingga hati-hati kalau sampel Anda itu banyak mengandung batu bara, maka tidak bagus untuk mempergunakan 20S, 20R itu. Saya sekarang sedang berikutnya, yang terakhir adalah untuk mineralogi batuan induk. Jadi kalau untuk mineralogi batuan sebentar, ini saya sudah muncul. Ya, jadi kalau kita lihat yang ini, yang di sini, maka kalau mineralogi batuan induk kita bisa bisa mempergunakan Stirana juga. Silahkan diklik berikutnya. Nah, ini contohnya, tidak ditutup, ini dari total Indonesia. Jadi minyak yang dari, tentunya ini minyaknya dari cekungan Kutai. Cekungan Kutai. Anda bisa klik berikutnya. Anda bisa lihat yang ABCD itu adalah diastirana. Jadi diastirananya di sini itu tinggi. Silahkan diklik berikutnya. Nah, ini untuk diastirana tinggi. Tetapi bisa jadi berikutnya adalah, kalau Anda klik lagi, itu maka itu adalah, kalau Anda ingin tahu apa saja sih ini puncak-puncaknya ini. Tolong diklik berikutnya. Ya, ini Anda bisa lihat, dan Anda klik lagi, maka diastirana itu adalah yang atas itu. Nah, atas itu adalah yang diastirana. Atau diakolestana atau diastirana. Nah, Anda contoh kalau diklik berikutnya, maka klik berikutnya itu adalah menunjukkan diastirananya yang rendah. Silakan klik berikutnya. Ya, jadi itu rendah diastirananya. Jadi ini klik lagi, maka akan menunjukkan bahwa itu adalah yang diastirana rendah. Nah, diastirana, mari silakan diklik berikutnya. Nah, diastirana itu rasio diastirana-stirana itu menunjukkan antara lebih
dominan lempung atau lebih dominan karbonat. Jadi kalau rasio rendah diasterana dibagi sterana pada minyak menunjukkan batuan induknya itu karbonat, anoksik dan miskin lempung. Jadi kalau sterananya tinggi, maka itu menunjukkan lebih ke arah lempung daripada karbonat. Berikutnya. Ya, ini balik-balik kebalikannya saja. Silakan ke berikutnya. Kita sampai klik lagi ke biomarker berikutnya adalah Hopana. Jadi struktur penomorannya tadi sudah saya tunjukkan yang stirana. Hopana strukturnya ya terus struktur kimianya. Silakan berikutnya. Nah, ini adalah struktur kimianya. Jadi ada trisiklik, ada tetrasiklik, saya tidak akan bicarakan itu, saya akan bicarakan yang pentasikliknya saja, yaitu sekarang ada yang namanya lain, yaitu gamma serana, non-hopanoid, dan oleanana. Ya, jadi gamma serana, oleanana itu adalah sesuatu yang hopanoid, tapi bukan hopana. Silakan. Diklik berikutnya, nah ini sistem penomorannya, silakan Anda. Kalau diklik berikutnya, Anda akan mendapatkan yang namanya pusat kiral di nomor 22. Kalau tadi di sterana pusat kiralnya nomor 20, maka di sini pusat kiralnya nomor 22. Silakan. Ya ini Hopana bisa sampai 35, bahkan kata-katanya itu sampai 44, tapi saya belum pernah mendapatkan. Di Indonesia umumnya yang saya dapatkan sampai 35 saja. Berikutnya. Ya ini alfa betanya. Tadi kalau ada tahu bahwa beta itu yang melihat, yang mengarah ke kita, dan alfa yang mengarah ke kebalikannya, ini hanya untuk menunjukkan alfa betanya. Silahkan. Klik berikutnya. Nah, jenis hopananya. Hopana itu sebetulnya ada 3, silahkan diklik berikutnya. Yaitu ada 17 beta, 21 beta hopana atau hopana beta-beta, ada beta alfa hopana atau moretana, dan ada alfa beta hopana atau hopana normal. Nah, makin ke bawah panah ini menunjukkan kestabilan, artinya hopana beta-beta itu akan hilang sebelum masuk ke jendela minyak. Moretana ada di jendela minyak dan hopana normal ada di jendela minyak. Tetapi moretana kurang stabil dibandingkan hopana sehingga nanti rasio moretana hopana itu dapat dipergunakan untuk menentukan kematangan. Silakan berikutnya. Ini contohnya Anda klik dari yang tadi itu ada OH-nya banyak, kemudian kena diakinesis maka menjadi hopana. Hopana di sedimen. Ya, kemudian Anda lihat di belakangnya itu ada bisa yang lubang itu alfa, yang tertutup hitam itu beta. Jadi bisa 22R beta alfa seperti ini atau 22R alfa beta seperti ini, dan ini akan memberikan yang lebih matang itu di 22S. Silakan berikutnya. Ya, melihatnya itu di MZ191. Klik berikutnya. Nah ini, mengapa MZ191? Karena ini adalah struktur hopana. Kalau masuk di MS pecah menjadi 2, itu yang kiri ABC itu menjadi MZ191. Nah itu yang dapat kita pergunakan seperti di sterana itu tadi. Jadi kalau Anda pakai ion fragmennya 191, Anda bisa melihat hopana itu C29, 30, 31, 32, 33. Akan tetapi kalau ion induknya Anda hanya bisa melihat hopana itu saja. Jadi misalkan 412 itu adalah hopana C30, Anda hanya bisa melihat C30 saja. Anda tidak bisa melihat yang lainnya. Tetapi kalau Anda mau melihat lainnya dari ion fragmennya MZ191. Ya, silahkan. Sekarang ya ini pecahnya di situ, terus memberikan yang lainnya, MZ yang lainnya. Ya, berikutnya kalau Anda ingin melihat gambarnya adalah seperti ini. Ya, diklik berikutnya. Nah, ini adalah TS, TM, ini C29 hopana, ini C30 hopana, C31 hopana ada 2 karena ada 22R tadi itu ya, 22 SR, maka ini ada 32, 33 hopana. Jadi ini adalah SR, SR. Jadi yang satu putar, sinister putar kiri, yang rektus putar kanan. Yang putar kiri menunjukkan bahwa terbentuk setelah sedimentasi, yang 20R itu terbentuk ketika organisme masih hidup. Ya, berikutnya itu adalah kalau Anda ingin tahu nama nomenklaturnya itu ini, silakan diklik lagi. Nah, gunanya ada 2, satu untuk lingkungan pengendapan atau asal material organik, silakan diklik lagi. Nah, diklik lagi. Nah, ini yang pertama adalah ini.
35. Kalau ada C35 maka itu dari bakteri, yaitu ada reduksi sampai anoksik, diklik berikutnya. Atau nanti kalau Anda ada gamma serana, ada oleanana, ada norhopana, maka gamma serana itu kaitannya dengan protozoa atau bakteri yang seringkali dianggap menunjukkan hipersalin. Saya beri tanda tanya karena kadang-kadang tidak menunjukkan hipersalin juga. Kemudian oleanananya itu ada angiospermi. Kalau ada oleanana itu angiospermi. Angiospermi itu adalah tumbuhan berbunga. Kalau Anda tadi ingat ketika saya menunjukkan dari Brian Cooper tadi lingkungan pengendapan, ada saya buat 2 gambar yang merah tumbuh-tumbuhan berbunga, yang hijau tumbuhan tidak berbunga. Nah, tumbuhan berbunga itu menghasilkan angiospermi. Apa kalau ada angiospermi? Kalau ada angiospermi, maka Anda akan dapat menginterpretasi bahwa minyak yang dapat, kalau Anda sampel minyak, maka sampel minyak Anda itu adalah yang berumur akhir kapur atau lebih muda. Lebih muda artinya tersier. Biasanya orang tidak menyebut akhir kapur, tetapi kalau ada angiosperminya, ada oleanananya, maka sampel Anda itu, minyak Anda berasal dari baton induk yang berumur tersier. Tapi jangan dibalik. Kalau tidak ada oleanananya, jangan dianggap bahwa kalau begitu para tersier. Tidak. Bisa jadi hanya karena lingkungan sekitarnya tidak ada tumbuhan berbunga. Jadi begini, kalau ada tumbuhan berbunga, artinya ada oleanana, maka sampel Anda itu tersier. Tetapi kalau tidak ada oleanana, jangan dianggap sampel Anda itu pratersier. Bisa jadi karena memang tidak ada pengendapan material tumbuhan berbunga di sana. Ya, silakan. Nah, ini Anda bisa melihat, diklik lagi. Ini adalah contoh yang ini. Jadi Anda lihat, kalau ada 35 di sini, maka ini akan begini. Ya, kalau turun begini umumnya itu adalah lingkungannya marin. Nah, kalau ini yang saya tunjuk nomor 8 itu adalah gamma serana. Jadi kalau ada gamma serananya, maka kemungkinannya itu adalah hipersalin. Karena ini rendah, maka sampel ini dari marin biasa, tidak yang hipersalin. Kemudian kalau ini ada oleanana, ya ada oleanana di sini. Nah, ya oleanana itu membuktikan bahwa itu adalah angiospermi. Jadi kalau ini ada sampel seperti ini, maka sampel minyak bumi ini kemungkinan besar umurnya adalah tersier. Bukan kemungkinan besar ya, hampir pastilah kemungkinan, masih kemungkinan keluar lagi, hampir pasti tersier. Nah, Anda lihat sekarang rasio C29 dan C30. Rasio C29 C30 itu menunjukkan bahwa C29-nya rendah itu bukan dari material yang karbonatan. Kalau Anda klik ke berikutnya, nah Anda klik lagi, maka Anda bisa melihat sekarang ini contoh dari minyak Safania dari Saudi Arabia ya. Anda lihat C35 ini naik. Ini adalah khasnya biasanya karbonat. Kemudian ada gamma serananya relatif agak tinggi, menunjukkan lingkungannya barangkali hipersalin karena karbonat biasanya agak perlu hipersalin. Dan kemudian Anda lihat rasio 29-30, klik berikutnya. Rasio 29-30-nya C20-nya lebih tinggi daripada C30. Ini biasanya menunjukkan bahwa C29 hopana menunjukkan karbonat atau evaporit. Jadi ini adalah memang minyak yang sudah saya pelajari, ini menunjukkan lingkungannya, kami interpretasi lingkungannya itu adalah lingkungan karbonat. Jadi dibentuk dari material organik yang ada di karbonat. Silakan berikutnya. Yang terakhir adalah untuk kematangan. Terus klik lagi. Nah, kematangannya ada macam-macam. Hopana beta-beta, ada rasio ini yang nanti akan Anda bisa lihat. Rasio TS-TM, TS itu adalah kalau ininya 18 alfa, kalau TM itu 17 alfa. Anda bisa lihat nanti di struktur kimianya. Silakan diklik berikutnya. Nah, ini rasionya yang rasio beta alfa moretana dan alfa beta hopana menurun dengan naiknya kematangan dari sekitar 0,8 menjadi 0,15, bahkan kalau di minyak itu bisa 0,05. Ya, kemudian dari survei bagus di Samsung minyak mentah, Grantham tahun 86 menyimpulkan bahwa minyak dari batuan induk tersier menunjukkan rasio moretana hopana lebih tinggi dari 0,1 sampai 0,3 dengan kebanyakan nilai antara 0,15 dan 0,2 dibandingkan batuan yang lebih tua. Ya, klik berikutnya. Nah, ini perbandingan dari yang belum matang di atas dan yang matang. Mari kita lihat satu-satu dulu kliknya. Stop dulu. Ya, jadi ini beta-beta. Jadi adanya beta-beta itu di sini tidak ada. Adanya beta-beta menunjukkan bahwa sampel ini sangat tidak matang. Saya bersyukur mendapatkan sampel ini, ya karena beta-beta itu sulit dicari karena biasanya geolog tidak akan mengambil sampel yang tidak matang.
Kebetulan ini saya terbawa sampel yang tidak matang, saya analisis. Berikutnya, rasio TS-TM. Ini TS, ini TM. TS-nya lebih rendah dari TM. Ya, Anda lihat di sini TS lebih tinggi dari TM. Nanti kita yang bicara yang belum matang dulu. Jadi TS-nya lebih rendah dari TM. Kemudian, silakan. Rasio ini. Rasio 30 Moretana, 30 Hupana. Anda bisa lihat bahwa rasionya itu relatif tinggi mesti ya. Kalau Anda mau bodoh-bodohan lah istilahnya ya, Anda bagi ada seperempat ya 0,25. Artinya sampelnya masih belum matang. Anda klik berikutnya, rasio SR-nya. Ya, rasio SR-nya Anda lihat S-nya masih lebih rendah dari R. Ya, kalau Anda bandingkan dengan yang di bawah, silakan diklik berikutnya. Anda lihat TS-TM. Ya, TS-nya sudah lebih tinggi dari TM, yang lebih matang. Berikutnya lagi, Anda lihat Moretana terhadap Hupananya. Moretananya sekarang sudah tinggal berapa ini? 1/7 atau 1/8 dibandingkan ini yang 1/4. Berikutnya. Klik berikutnya tolong. Nah, ini Anda lihat S-nya sudah lebih tinggi dari R. Ini S-nya masih lebih rendah dari R. Jadi ini contoh yang sangat tidak matang, konsisten. Ini yang matang, konsisten. Berikutnya. Ya, nah kalau Anda ingin tahu penggunaan Hopana dibandingkan dengan vitrinit, silakan diklik berikutnya. Ini paling matang hanya bisa sampai ke sekitar 0,6, masuk jendela minyak. Jadi kalau Anda mempergunakan biomarker Hopana, maka kematangan tertinggi yang dapat dievaluasi hanya sampai masuk ke jendela minyak. Silahkan klik berikutnya. Nah, ini adalah kisarannya. Kalau Anda tadi kisaran Sterana sampai ke 1,1, jadi artinya kalau boleh saya simpulkan, kalau Anda mau mempergunakan biomarker, misalkan untuk CPI dari alkana normal untuk kematangan, maka kematangannya itu sampai di 0,6, sama dengan penggunaan Hopana. Dan kalau Anda ingin lebih dari ini, maka Anda dapat pergunakan Sterana sampai sekitar 1,1. Dan kalau Anda ingin lebih dari itu lagi, maka Anda boleh mempergunakan aromatik. Yang untuk kali ini aromatik tidak saya ceritakan, karena ini saja sudah lebih dari 1 jam. Silakan berikutnya. Saya pikir, ini hanya untuk menunjukkan kalau Anda mau pergunakan oleanana. Jadi oleanana itu sebetulnya ada alfa beta. Oleana alfa beta, tetapi ini untuk konsumsi penelitian ya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa oleanana itu ada alfa dan beta yang dapat dipakai untuk menunjukkan kematangan. Baik, masih adakah? Ya, itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu cepat karena ya memang waktu yang diberikannya singkat dan saya yakin bahwa saya sudah minta maaf dari tadi itu akan menerobos waktunya. Jadi mohon maaf kalau terlalu panjang, apalagi ditambah adanya masalah dengan internet di rumah. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Adakah yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas paparan materi dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Aryono Putroto. Nah, kemudian kita beralih ke sesi tanya jawab. Nah, diharapkan untuk para peserta yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung dengan menekan tombol raise hand dan bisa juga bertanya melalui kolom chat. Silakan kalau ada teori biasanya memang orang-orang akan agak gampang bertanya karena itu teori. Tapi kalau besok Anda melihat presentasinya Pak Awang, barangkali Anda akan tahu, oh ini kemarin yang diceritakan itu ini penggunaannya. Dan Anda menjadi bisa punya pertanyaan, oh yang digunakannya kok begini ya, kok rasanya beda dengan yang kemarin. Nah itu akan mungkin menyebabkan Anda bertanya, apalagi kalau Pak Awang biasanya akan menunjukkan praktikumnya ya, praktikumnya. Jadi misalkan di pemakaiannya di cekungan Sumatera Utara atau Sumatera Tengah atau di mana-mana Kalimantan Timur yang terkenal, saya pikir biasanya Pak Awang kaya dengan data akan dipakai ke sana. Nah, ini mudah-mudahan dapat melandasi sedikit sehingga kalau ada yang ragu-ragu besok, silakan Anda bertanya besok.
Kalau sekarang masih ada yang mau bertanya, monggo saja, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, monggo. Ya, nama saya Siti Zaitun. Mau bertanya, Pak, saya pernah menjumpai sampel minyak di suatu lapangan ya, dia sudah berproduksi, tetapi nilai TS-nya itu lebih rendah daripada TM, sehingga apa yang pernah saya dapatkan, maksudnya yang saya ketahui dari teori menunjukkan kalau minyak matang itu TS-nya lebih tinggi daripada TM, apakah itu masih bisa dipakai, Pak? Karena pada satu kasus itu saya pernah menemui seperti itu, dan kemudian ketika berdiskusi saya ditanya gitu, ini kenapa? Kan TS kan menunjukkan kalau TS lebih tinggi daripada TM itu menunjukkan minyaknya matang. Tapi ada di suatu lapangan itu dia sudah jelas-jelas berproduksi, tapi rasio TS-nya itu lebih rendah daripada TM, seperti itu. Terus kematangannya optimum maksudnya seperti apa? Itu Pak Edi. Maaf nih, tadi saya telah join karena mati lampu ya. HP saya juga sudah, baterainya sudah tiris. Iya. Jadi saya agak telat gitu, mungkin kalau ada yang miss, mohon dimaafkan itu. Tidak. Anda tidak. Saya mau sebentar, saya mau coba, atau masih ada ya di moderator, sebentar. Kalau moderator nanti saya harus ke sana ke sini, takut sebentar. Saya coba buka data saya. Ternyata data saya juga hilang sebentar di mana itu saya. Oh ini. Terima kasih Pak Edi, itu Ya, aja. Mohon konfirmasinya untuk TSTM itu. Ya. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda. Bagus pertanyaan Anda. Jadi sebentar ya, saya minta izin untuk share screen. Ya, jadi kalau Anda lihat ini adalah minyak ya. Jadi sampel yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, kebetulan Anda tanyanya TSTM, itu bentar, ini masih Sterana ke Hupana. Kalau Anda lihat sampel yang saya tunjukkan tadi, salah satu sampel yang saya tunjukkan itu dari Savania, dari Saudi Arabia, itu minyak. Ya, dan minyaknya ini TSTM-nya rendah. Jadi TS-nya lebih rendah dari TM. Lalu kalau Anda tanya, dan kebetulan Anda menanyakan itu, nah kalau Anda lihat, sebentar, kematangan masih berikutnya. Nah ini, Anda lihat, ini TS-nya rendah sekali ya dibandingkan TM-nya. Jadi kalau boleh saya pakai coret-coretan, Anda lihat ini TS, ini TM, ya. Dan ini minyak. Saya geser ke sini. Ini minyak ya, minyak Savania. Lalu bagaimana kalau ini TSTM rendah seperti ini? Apakah begini? Jadi yang saya berikan tadi, apalagi dengan waktu yang dikejar-kejar, itu adalah teori dasarnya untuk batuan yang umumnya marin normal. Marin normal, kalau ini tidak normal karena ini dari karbonat. Jadi marinnya ini marin karbonat. Nah, kalau itu sampel Anda marin karbonat, dari pengalaman saya, itu umumnya TSTM-nya ini tidak bertambah. TS-nya tidak lebih tinggi dari TM. Kalau Anda masih masih ragu-ragu lagi, bagaimana bisa begitu? Jadi begini, TS dan TM itu dipergunakannya untuk dua tujuan. Rasio TSTM itu dipengaruhi oleh dua hal. Satu, dipengaruhi oleh kematangan. Yang kedua itu dipengaruhi oleh asal material organiknya. Dan atau lingkungan pengendapannya. Sehingga kalau Anda punya minyak yang TSTM-nya relatif ini, maka Anda kalahkan saja. Artinya kalahkan itu Anda tidak pergunakan rasio TSTM. Pakai rasio yang lain. Kan masih ada rasio sterananya, masih ada rasio, kalau siapa tahu Anda punya rasio aromatiknya. Jadi begitu. Terima kasih Mbak Satriani, bagus sekali pertanyaannya bahwa TSTM itu akan dapat dipergunakan dengan baik kalau itu bukan yang sampel agak kaitannya dengan marin karbonat dan juga tergantung dari lingkungan pengendapannya. Itu jadi yang bisa saya jawab. Maaf Pak. Ya, monggo ya.
Jadi kesimpulannya itu TSTM itu hanya berlaku untuk sampel dari marin, lingkungan marin, tapi bukan marin karbonat seperti itu. Ya, betul. Itu pun juga saya tidak berani menjamin karena kadang-kadang yang marin pun itu menunjukkan yang TSTM-nya tidak berkembang. Oh. Karena itu TSTM itu dipergunakan kalau pas cocok. Ya memang lupa kok seenaknya gitu. Ya memang iya. Karena kalau tidak cocok maka berarti TSTM-nya itu ada terpengaruh karena lingkungan pengendapan atau asal material organiknya. Berarti kita harus menggunakan kolaborasi data seperti itu. Betul, ya. Geokimia kan begitu kan ya. Ya. Geokimia itu sangat tidak menganjurkan Anda hanya pakai satu data. Data yang macam-macam. Nah, kalau data macam-macam dan hasilnya macam-macam, nah itu baru perlu jam terbang itu. Bagaimana? Mana yang lebih? Seperti itu. Kalau kematangan yang lainnya ya, kematangan yang lainnya itu rasio Moretana-Hopana. Rasio Moretana-Hopana itu kalau dibandingkan dengan TSTM, dari pengalaman saya lebih cenderung mempergunakan rasio Moretana-Hopana dibandingkan dari TSTM. Karena yaitu tadi TSTM itu secara teoritis pun itu dipengaruhi oleh asal material organik. Begitu. Berarti yang lebih fix itu yang rasio Moretana-Hopana ya Pak ya, yang untuk menentukan kematangan. Betul, untuk kasus yang ini. Dan tentunya Stirana akan lebih bagus ya. Dengan catatan yang Stirananya tadi jangan sampai sampel Anda itu batu baraan. Masih banyak if-nya. Berarti yang Stirana tadi bisa digunakan untuk sampel dari marin normal atau marin karbonat seperti itu? Bisa. Marin karbonat saya pernah mempergunakannya. Ya. Kemudian satu lagi Pak Ya, monggo. Ya, silakan. Terkait oleanana ini, tadi kan Bapak menyampaikan itu merupakan penciri bahwa dia itu berumur tersier. Tersier atau kapur akhir ya Pak ya, yang banyak muncul. Iya. Nah, apakah itu hanya berlaku di minyak marin saja atau semuanya? Karena setahu saya pernah belajar juga ya, oleana itu tidak ada di minyak tipe lacustrin seperti itu. Jadi itu tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan penciri seperti itu. Ya, kan tadi saya ada kata kunci yang saya berikan kepada peserta ini ya, bahwa satu, kalau ada oleanananya sudah pasti itu boleh saya pakai kata sudah pasti ya, bahwa tersier ya. Tetapi kalau tidak ada, Anda harus hati-hati karena barangkali di sekitar situ memang tidak ada tumbuhan berbunga. Satu. Yang kedua, kalau memang, nah kebetulan Anda bertanya juga kalau sampel Anda karbonatan. Kalau sampel Anda karbonatan, maka itu ada suatu kondisi reaksi aromatik yang membuat oleanana itu tidak berkembang. Jadi memang sulit kalau Anda sampel Anda itu karbonatan. Dari beberapa sampel karbonat yang saya analisis walaupun itu tersier dan diendapkan di marin, kan marin karbonat itu tidak terlalu dalam ya. Artinya biasanya pasti ada tumbuhan tinggi atau apa, ada tumbuhan tinggi yang lain, tetapi oleanana umumnya tidak ada. Karena yaitu tadi, karena ada suatu proses tertentu yang membuat menjadi tidak ada. Ini kebetulan kalau ini di Saudi Arabia ya memang tidak ada oleanana sama sekali di sini. Tetapi di beberapa sampel yang saya punyai seperti itu. Monggo. Yang tadi saya sampaikan, apakah ada Pak penciri lain untuk kita mengenali minyak tersebut tersier dari tipe minyak lacustrin? Maksud saya tidak bicara marin ya. Kalau marin ada oleanan pasti dia tersier. Itu. Untuk tipe minyak yang lain gitu Pak, bagaimana? Iya. Lacustrin itu juga begitu ya. Lacustrin itu juga ada aromatiknya, proses aromatik di lacustrin malah yang ada aromatiknya yang membuat oleana tidak ada. Nah, kalau Anda ingin tahu agak-agak nakalan di jawabannya. Jadi kalau Anda ingin tahu itu, Anda coba korelasikan. Pastinya kan Anda tidak akan puas kalau hanya mendapatkan minyak saja. Biasanya minyak itu akan dikorelasikan dengan batuan induknya. Nah, kalau Anda mendapatkan batuan induknya, ya Anda cek dari geologinya. Jadi terpaksa kita pinjam ilmunya orang geologi. Nah, geologi, ini kemungkinannya dari formasi talang akar misalkan. Nah, talang akarnya itu kan tahu talang akarnya ini talang akar yang marin ataukah yang tepi marin dangkal atau dari mana begitu. Jadi agak step. Kalau sebentar, apalagi yang bisa dipakai untuk, saya pikir rasanya saya tidak
dapat secara instan mengatakan bahwa oh ini salah satu, kalau tidak ada oleanana cari ini agar Anda tahu itu apa namanya, tersier. Jadi agak bertahap Anda cari batuan induknya apa umurnya. Berarti kita menghubungkan kepada stratigrafi regional seperti Betul, itu ya Pak iya, ya. iya. Tadinya saya berharap ada indikasi tertentu dari geokimia ini yang bisa menunjukkan itu pratersier selain dari, maksud saya selain dari minyak-minyak marin gitu, untuk khususnya untuk yang lacustrin atau minyak tipe fluviodeltaik yang menunjukkan dia itu pratersier gitu. Iya. Seperti itu ada indikasi tertentu. Sayangnya rasanya saya tidak, tapi kan umumnya kalau Anda bekerja di daerah di daerah Indonesia Barat, umumnya kan itu tersier ya. Kalau Indonesia Timur, tapi Anda orang Indonesia Timur, Anda Indonesia Tengah lah ya. Kalau ke timur sedikit Anda nyenggol ke Seram sana, itu memang umumnya pratersier itu. Pratersier ya Pak ya. Iya, kalau Anda ke Seram atau ke Bula Lemon, ke Papua campuran, ada tersier, ada pratersier. Ya mungkin itu aja Pak Edi, karena memang bahasanya sampai sini ya, maksud saya belum sampai ke penunjuk biomarker yang pretersier seperti aromatik dinosteroid seperti itu. Oh iya, wah hebat ya, Anda sudah ke dino itu, karena kita tidak membicarakan itu. Iya betul. Iya, itu yang saya menulis dengan Pak Awang dengan almarhum, atau lupa namanya siapa itu ya. Itu tentang dino itu, iya. Ya Pak. Bagus. Karena bahasanya belum sampai di situ, mungkin saya nanti sama Bapak nanti nanya aja via email. Iya. Terima kasih Pak Edi. Kembali Mbak Satriani. Monggo kalau masih ada lagi. Baiklah, ada pertanyaan dari Muhammad Sulsair. Wah, mau nanya apa Mas Sul? Langsung aja moderator. Ya, silakan Mas, apa kabar nih? Baik Pak, Prof. Gimana kabarnya Prof Edi? Alhamdulillahirabbil alamin, baik. Semoga sehat selalu Prof. Ya, Anda juga mudah-mudahan dengan keluarga. Amin. Ya, saya terima kasih Bu Siti Zaitun, tadi banyak informasi yang kemudian saya dapat juga dari pertanyaannya. Beberapa juga sudah sempat saya mau tanyakan, tapi terima kasih banyak Bu Siti Zaitun. Yang pertama, pertanyaan saya itu, kan saya pernah melakukan ini, Prof, melakukan eksplorasi di beberapa lokasi di daerah Isam Sulawesi. Nah, dalam melakukan korelasi minyak kan kita biasanya melakukan korelasi atau penentuan umur itu, misalnya untuk tersier seperti yang dikatakan sama Bu Siti Zaitun, bahwa kita menggunakan oleanana yang kemudian menjadi salah satu penciri misalnya materi organik dari tumbuhan tinggi atau anosperme. Kemudian juga bisa digunakan untuk memperkirakan umur minyak pada akhir kapur atau mungkin lebih muda. Nah, saya kemarin terkendala di kondisi di mana saya mendapatkan suatu source rock atau batuan induk yang memiliki karakteristik biomarker yang cenderung hampir mirip dengan ini, dengan oil yang kemudian saya korelasikan. Cuman saya tidak bisa secara langsung melakukan klaim umur, Prof, karena saya tidak bisa mendapatkan parameter untuk mengklaim bahwa apakah, nah kondisinya ini oleanananya nggak ada, Prof. Iya. Oleanananya nggak ada. Nah, saya mau mencoba untuk mengklaim bahwa ini adalah sebuah suatu sampel minyak ini adalah pratersier juga susah, karena saya terkendala di itu parameter yang apa sih yang kemudian bagus tepat untuk digunakan ketika saya ingin mencari apakah misalnya si minyak ini kemungkinannya memiliki karakteristik yang sama dengan pratersier. Apakah maksudnya parameter apa yang bisa saya gunakan untuk bisa menentukan si minyak ini pratersier atau bukan gitu. Karena kendalanya seperti itu, nggak ada yang betul-betul direct langsung bisa digunakan untuk Nah, ketika Anda mengkorelasikan dengan batuan induknya, itu batuan induknya dari formasi umur apa yang cocok? Ya, dia cenderung pratersier, Prof. Oh, oke. Gitu. Cuman ketika kita masuk ke ini, saya di persentase itu kemarin
kliennya agak ragu-ragu gitu, Prof. Agak ragu-ragu tentang minyak saya, walaupun sebenarnya saya sudah korelasiin semua parameter-parameter yang ada gitu, Prof. Iya. Pencerahannya, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, harusnya kan kalau Anda sudah yakin dengan itu dan begini ya, kadang-kadang kita itu sebagai geokimiawan harus mempergunakan logika geologi kita. Jadi kalau ternyata ini di daerah sini itu umumnya adalah pratersier begitu, maka kemungkinannya itu ya. Anda di daerah mana di Sulawesinya? Di daerah Sulawesi Tengah, Prof, dia di bagian utara dari Tomori bagian utara, Prof. Iya, Tomori kan umumnya masih masih tersier ya. Kalau ada, dan hanya biasanya itu karbonat. Jadi kalau karbonat ya memang itu tadi oleanannya tidak akan muncul. Iya, Prof. Cuman di bagian utara itu saya kemarin ada sedikit nemu ada yang cenderung mengarah ke pratersier, Prof. Oh iya. Seperti itu. Jadi kita masih challenge ke formasi yang pratersiernya itu. Sehingga susah karena agak ini, Bro. Iya, Anda itu kan saya tidak tahu apakah Anda masih berhubungan dengan seperti formasi Matindok atau formasi Tomorinya? Lebih ke pratersiernya lagi, Prof, ke Tokala. Oh, bukan. Iya. Kalau di situ biasanya orang mempertanyakan itu bahwa formasi Matindok, formasi Tomori itu tipis-tipis sehingga kemungkinan dicari yang lebih tebal muncul di yang pratersier itu. Tetapi dari pratersier, kalau Anda bisa mendapatkan yang sampai terkorelasi dengan pratersier, bagus. Saya sementara ini belum pernah mendapatkan sampel yang korelasinya bagus. Mungkin Pak Awang kalau banyak bergerak dengan sampel-sampel. Jadi kebetulan dari saya agak lama juga mempelajari yang Tomori itu ya. Tomori itu umumnya kalau tidak dari formasi Tomori, dari formasi Matindok. Jadi ada karena hasil penelitian dari LIPI dari LIPI Geotek itu mendapatkan seolah-olah batuan sedimen di pratersier. Nah itu yang diperkirakan, tetapi saya belum pernah mendapatkan hasil GCMS untuk dikorelasikan. Iya, Prof. Ya, mungkin jadi kita nunggu dari juga Pak Awang besok, Prof. Iya, boleh. Ya Pak Awang siap-siap sekarang. Satu lagi, Prof. Ya, monggo. Maaf, Prof. Silakan. Apakah ada kondisi oksik atau anoksik dari satu batuan induk itu ada pengaruhnya dengan kekayaan gitu loh, Prof? Misalnya dia semakin nggak oksik atau dia semakin oksik gitu, apakah ada pengaruh dengan TOC value-nya gitu, Prof? Ya, logikanya ada. Karena kalau itu oksik ya biasanya kan terjadi oksidasi sehingga berkurang. Nah, akan tetapi kan oksik itu adalah suatu kondisi sesaat. Setelah itu batuan itu akan terendapkan. Nah, ketika terendapkan maka akan terjadi preservasi, terjadi pengawetan. Nah, kalau pengawetannya bagus ya bagus walaupun dia oksik kondisinya. Karena toh di Indonesia banyak sekali ya batuan induk itu yang lingkungan pengendapannya itu oksik. Jadi kalau Anda tanya kemungkinan ada pengaruhnya, tetapi tergantung dari kecepatan pengendapannya. Kalau kecepatan pengendapannya relatif cepat, maka akan cepat terisolasi, akan cepat terawetkan, maka masih ada TOC yang relatif tinggi. Oh iya, Prof. Tadi juga satu lagi, terima kasih, Prof. Ya. Sedikit lagi tadi, mungkin bisa lewat izin diskusi lewat email, Prof. Moga. Ya. Itu tadi, Prof. Iya. Mungkin mau mengkonfirmasi aja Pak Edi dan Mas siapa nih yang barusan tanya ya. Zul, Bu Siti Zaitun. Iya, Pak Zul, itu yang tadi ditanyakan itu minyak di mana? Di lapangan Tiaka, Matindok, Donggis, Noro? Enggak, itu dari rahasia jangan-jangan. Dari penelitian yang kita di daerah ini, Bu, di daerah Wosu namanya. Oh, daerah Wosu ya. Iya. Karena kalau minyak-minyak di Tiaka, Matindok, Donggi dan Snoro saya sudah melakukan evaluasi itu tersier. Tersier. Iya, makanya saya sudah pernah baca tulisan Bu Siti juga. Iya, memang ada beberapa anomali itu mungkin
pada minyak tipe kalkulasi kondensat itu dia menunjukkan oleanannya kecil di bawah 0,2, tapi itu tidak semata-mata menunjukkan itu pretersier seperti yang disampaikan Pak Edi. Iya, iya. Mungkin itu aja masukannya. Terima. Berarti beda ya, beda minyak ya yang Beda. Iya. beda Tapi memang Terima kasih. ada apa usaha untuk mengarahkannya itu bahwa pratersiernya juga dapat menjadi batuan induk. Memang ke arah sana. Tampaknya Mas Sul ini lebih cenderung ke situ. Iya. Iya. Mungkin yang ke arah Sula ya, yang ke arah Sula yang Dia lebih ke pretersier. selatan lagi, Bu Siti. Selatan atau utara? Ada satu yang di selatan lagi. Oh, oke. Iya, Ya, iya, terima iya. kasih. Terima kasih Bu Siti. Terima Ya, kasih terima Prof. kasih Pak Sul, terima kasih Iya. Pak Edi. Monggo, monggo. Silakan Mbak Moderator. Baiklah, jika masih ada yang bertanya, kami buka untuk satu orang penanya lagi. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, selanjutnya kita beralih ke agenda berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta agar mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Nah, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pemateri, Prof. Edi Subroto atas kesempatannya untuk